Bab 1171. Masuk. Salah satu pria menyeret Krune ke dalam kapal besar itu sebelum menguncinya di dalam semacam sel. Sebuah gelang terpasang di kedua tangannya saat Krune merasakan bahwa gelang itu adalah peralatan yang mampu menyerap energi ilahi. Melalui energi mentalnya, ia menentukan bahwa itu adalah bagian dari peralatan alam dewa awal bintang 9. Itu sudah cukup untuk menyerap energi ilahi dari semua orang yang hadir di benua super yang masih muda itu. Tidak diketahui mengapa mereka menciptakan peralatan seperti itu di sini, tetapi Krune memahami bahwa para penciptanya mungkin memiliki rencana tertentu. Tentu saja, ada juga pemikiran bahwa dengan menyerap energi ilahi dari para kultivator yang telah mereka tangkap, mereka akan mampu memberi daya pada kapal untuk bergerak menembus kehampaan. Itu adalah potensi penggunaan lain untuk gelang-gelang tersebut. Sepanjang waktu, saat Krune diseret oleh salah satu pria itu, dia menggunakan energi mentalnya untuk membuat dirinya lebih ringan. Jika tidak, seandainya dia tetap dalam keadaan alaminya, kultivator itu bahkan tidak akan mampu membuatnya bergerak sedikit pun. Tunggu, hentikan. Mengapa aku dipenjara di sini? Krune berakting, berperan sebagai korban yang tak berdaya sambil mencengkeram jeruji sel penjara. Jika kau tidak ingin mati, tetaplah di sana. Sambil mendengus jijik, sekelompok kultivator itu mengejek sebelum pergi. Setelah memohon selama beberapa menit, Krune berhenti, merosot di dinding dengan sedih, berduka, benar-benar bingung, begitulah tingkah lakunya. Sebenarnya, dia sedang memetakan tempat itu menggunakan radar soniknya, dan menyadari bahwa ada ribuan sel penjara seperti itu di dalam kapal. Sebagian besar sel itu dipenuhi oleh para kultivator, semuanya terikat oleh gelang yang menyerap seluruh energi ilahi mereka. Sebagian dari mereka meratap, sebagian berteriak marah, sementara sisanya segera tenang dan mulai mencari jalan untuk melarikan diri. Sialan para bandit ini. Salah satu tahanan memukul jeruji sel dengan marah sambil menggerutu. Seharusnya aku tidak mempercayai mereka. Sekarang, mereka akan mengorbankanku ke zona itu. Zona apa? Narapidana di sel sebelah menoleh, bertanya dengan rasa ingin tahu, ingin mempersiapkan diri secara mental. Apa lagi? Itu adalah kerajaan jurang, atau disebut juga zona penderitaan, jawab tahanan yang menggerutu itu. Itu adalah salah satu wilayah inti dari benua super yang masih muda ini yang telah selesai terbentuk. Dan sekarang, ada spesies tertentu yang terbentuk secara alami di sana. Itu spesies apa? Tanya tahanan lainnya, wajahnya memucat. Aku juga tidak tahu banyak. Namun, konon spesies ini haus darah dan bisa menyebabkan penderitaan yang luar biasa. Tahanan yang menggerutu itu mengungkapkan kemarahannya sambil melanjutkan. Tapi, karena tempat itu sudah selesai dibangun, ada energi ilahi di sana. Dengan kata lain, kita bisa berkultivasi. Jadi, para bandit itu berencana untuk membuang kita semua ke zona itu terlebih dahulu untuk mengurangi jumlah musuh. Bagaimana para bajak laut ini bisa sekuat itu? Seorang tahanan lain yang mendengar percakapan mereka bergidik, bertanya. Mereka memiliki kapal yang sangat besar di sini, peralatan yang tak terhitung jumlahnya, dan sejumlah besar kultivator di bawah komando mereka. Siapa sebenarnya yang bisa memiliki pengaruh sebesar itu? Menara penghapusan perbudakan, jawab tahanan itu dengan cepat sambil menggerutu. Menara penghapusan. Yang lain yang diam-diam mendengarkan percakapan itu tidak dapat menahan keterkejutan mereka, dan berseru serempak. Menara penghapusan perbudakan, Krune mengerutkan kening, menggunakan radar soniknya untuk mendengar semua bisikan di seluruh sel saat dia perlahan memahami organisasi apa sebenarnya ini. Itu adalah organisasi teroris, yang tidak memiliki markas operasi utama. Namun, mereka memiliki markas-markas kecil di berbagai benua. Perkiraan resmi saja mencakup ratusan benua. Mereka adalah organisasi raksasa yang motifnya semata-mata untuk menjarah, membunuh, dan menebar malapetaka di mana-mana. Para anggota tidak memiliki bukti identitas, kode etik, atau bahkan kemampuan ilahi khusus apapun untuk membuktikan diri mereka sebagai anggota organisasi ini. Mereka adalah para pengolah tanaman biasa, yang beraktivitas sehari-hari. Atau, istilah terbaik untuk menggambarkan mereka adalah, sel-sel tidur. Sampai hari mereka menerima perintah, mereka akan hidup sebagai kultivator biasa, membesarkan keluarga, dan berperilaku tidak berbeda dari masyarakat umum. Namun, begitu perintah diberikan, seolah-olah ada saklar yang dinyalakan di pikiran mereka, dan mereka akan memiliki kepribadian yang berbeda. Mereka akan berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda sebelum melakukan tindakan terorisme yang kejam. Tidak diketahui bagaimana perintah disampaikan kepada mereka. Bahkan dewa-dewa purba pun tidak mampu memahami penyebab atau metode yang digunakan. Namun entah bagaimana, itu berhasil dilakukan. Dan para anggota menara penghapusan itu akan segera bertindak. Yang terburuk adalah mereka bisa siapa saja, ayahmu, ibumu, istrimu, saudara laki-laki atau perempuanmu, atau bahkan anak-anakmu. Siapapun. Telah terjadi banyak sekali kasus di mana mereka menghancurkan seluruh benua.
Mereka tidak menghancurkan benua itu sendiri, melainkan membunuh semua kultivator yang tinggal di sana, menyebabkan tempat itu menjadi tandus. Dan yang terpenting, setelah selesai membunuh, mereka bunuh diri. Mereka adalah salah satu organisasi paling aneh yang pernah ada. Setiap organisasi, sejahat apapun, umumnya memiliki tujuan yang ingin mereka capai. Jadi, setelah tujuan mereka ditentukan, pertahanan terhadap rencana dan taktik mereka dimungkinkan sampai batas tertentu. Tergantung pada skenarionya, hal itu juga dapat digunakan untuk melawan mereka dan menyebabkan kehancuran mereka. Sayangnya, menara penghapusan tidak seperti itu. Mereka sudah ada selama ribuan tahun. Dan sampai sekarang, baik tujuan maupun metode mereka belum dapat ditemukan. Dan, mendengar bahwa mereka telah ditangkap oleh sebuah kapal milik organisasi tersebut, membuat semua orang ketakutan. Tunggu sebentar. Tiba-tiba, salah satu kultivator tak kuasa menahan diri untuk berteriak. Aku pernah berhadapan dengan anggota menara penghapusan. Mereka bukan tipe yang membuat rencana rumit. Sebaliknya, mereka akan bertindak cepat dan menyelesaikannya. Menangkap dan membuat rencana dengan yang ditangkap bukanlah tindakan mereka yang biasa. Kau benar soal itu, kata tahanan yang menggerutu itu sebagai tanggapan sebelum tertawa. Aku hanya bercanda denganmu. Astaga. Menyadari apa yang sedang terjadi, para kultivator di sel-sel sekitarnya segera tersadar dan menggedor sel-sel tersebut, berteriak minta dibebaskan ketika meridian tahanan yang menggerutu itu tiba-tiba melingkar menjadi bola, memampatkan diri hingga batas maksimal sebelum melampauinya. Hal itu memicu reaksi dari dalam saat tubuhnya tersedot ke dalamnya, berubah menjadi bola putih kecil yang dipadatkan dengan hukum penghancuran yang tak terhitung jumlahnya. Dan tanpa jeda, bola itu meledak. Ledakan itu menyelimuti lebih dari 10 sel penjara sementara kemampuan yang tak terhitung jumlahnya berkelebat di sekitarnya. Karena para tahanan tidak dapat menggunakan energi ilahi mereka, mereka seperti domba tak berdaya yang menunggu disembelih, langsung menguap akibat ledakan tersebut. Ledakan pertama mengejutkan Krune, indera-inderanya menyebabkan waktu melambat di sekitarnya. Konsentrasinya meningkat hingga batas maksimal, sampai-sampai ia merasakan waktu berjalan lambat. Kepalanya perlahan menoleh ke kanan, memperhatikan seorang gadis yang tampaknya berusia sekitar akhir belasan tahun tersenyum sekali saat urat-urat di tubuhnya mulai menonjol. Meridiannya tersedot ke dalam dantiannya saat berubah menjadi bola sebelum dipenuhi dengan kekuatan yang mencekik. Lagi pula, itu telah dilakukan dengan membakarnya seluruhnya, termasuk hukum-hukum yang membentuk inkarnasi spiritualnya. Bukan hukum yang mendorongnya untuk bertindak, melainkan hukum itu sendiri yang sedang dihancurkan. Bahkan serangan Kirna dan Brenker hanya menghancurkan inkarnasi spiritual. Adapun hukum yang membentuk inkarnasi spiritual masing-masing, hukum tersebut diserap oleh lingkungan sekitarnya. Tidak ada serangan kultivator yang mampu menghancurkan hukum itu sendiri, baik itu para ahli seperti Kirna atau Dewa Primal di alam Dewa Primal. Tak satu pun dari mereka mampu menghancurkan sebuah hukum, bahkan fragmen terkecil sekalipun. Mereka hanya mampu menghancurkan ikatan antar berbagai hukum. Namun, di sini, hal itu justru dibalikkan. Seorang kultivator biasa, yang bahkan tidak kuat di antara para tahanan yang terjebak di sekitarnya, telah melakukan itu. Seluruh inkarnasi spiritualnya hancur, termasuk semua hukum yang membentuknya. Dan, ledakan yang dihasilkan, bukanlah sesuatu yang dapat ditangkis oleh siapapun. Duduk di kursi kapten di kapal itu adalah seorang wanita berusia awal 30-an, dengan sepasang mata yang tenang dan terkumpul. Mata itu memiliki ketajaman yang hanya dimiliki oleh seseorang yang telah melewati medan perang yang tak terhitung jumlahnya selama lebih dari 1 milenium. Ekspresinya dingin saat dia bertanya kepada bandit yang berlutut di hadapannya, saat ini ada berapa tahanan kita? Sekitar 7.650, Nyonya, jawab pria yang berlutut itu. Kita akan segera mendapatkan cukup untuk dikirim ke kerajaan tebing. Bagus. Kapten mengangguk. Kita akan mengumpulkan semua orang dalam 3 bulan ke depan dan langsung menuju tujuan kita. Para mantan Dewa Primal lainnya juga berencana untuk menyerang kerajaan jurang. Ini adalah gerbang pertama menuju daratan inti dari benua super yang masih muda. Begitu kita membangun basis di sana, kita akan tumbuh menjadi kekuatan yang tak terhentikan sebelum milenium ini berakhir. Dia menyeringai sambil memikirkan kemungkinan yang tak terbatas. Penindasan di tanah inti melemah karena mereka kembali ke level yang sama dengan alam dewa. Bahkan saat ini, aku akan bisa memasuki alam setengah dewa begitu aku pergi ke sana. Siapapun yang berhasil sampai di sana lebih dulu akan menjadi pemenangnya, gumamnya, lalu menatap pria itu. Pastikan semuanya berjalan lancar. Ya. Sambil membungkuk lebih rendah sekali lagi, pria itu bangkit dan pergi untuk membuat pengaturan yang diperlukan. Sambil mendesah, sang kapten menatap kehampaan yang tak berujung, memperhatikan bintang-bintang redup yang tersebar di angkasa. Fenomena mistis sekali, terciptanya sebuah benua super. Sterlena dulunya adalah dewa purba, penguasa kerajaannya. Sayangnya, dalam upayanya untuk mencapai alam dewa, dia gagal.
Akibatnya, malapetaka yang terjadi menghancurkan benua tempat tinggalnya. Segala usaha yang telah ia perjuangkan akhirnya sia-sia. Keluarga, teman, kolega, rakyat, semuanya dilahap oleh petir kesengsaraan yang muncul dari terobosannya ke alam dewa. Begitu dia gagal, dia hancur lebur. Dampak yang dihasilkan menghancurkan semua yang dia sayangi. Untungnya, perjalanannya tidak berakhir di situ. Di masa mudanya, dia pernah mengalami musibah yang melukainya dengan serius. Dan melalui malapetaka ini, pecahan dari inkarnasi spiritualnya terputus dan jatuh ke bawah alam dewa, mendarat di alam fana dan alam jalan ilahi. Mereka membentuk zona bahaya di kedua alam. Meskipun mereka membentuk zona bahaya yang sangat besar di kedua alam, ukuran fragmennya sebenarnya tidak besar. Itu karena kultivasinya terlalu luas sehingga bahkan fragmen kecil dan tidak signifikan dari inkarnasi spiritualnya dapat menciptakan zona yang begitu besar. Karena ukurannya terlalu kecil, dia tidak bisa bangkit kembali melalui benda-benda itu. Waktu berlalu sedemikian rupa sehingga tindakan beberapa kultivator menyebabkan harta karun aneh lahir di salah satu zona berbahaya. Karena kemampuan inkarnasi spiritualnya adalah menciptakan benda secara otomatis menggunakan bahan-bahan yang tersedia di sekitarnya, harta karun yang diciptakan tersebut sebenarnya berhasil memadatkan seluruh esensi zona bahaya ke dalamnya. Karena merupakan harta karun yang sangat ampuh, tak terhitung banyaknya sekte di alam itu yang memperebutkannya. Dan sepanjang sejarah, harta karun itu hilang ketika sekte yang memperolehnya secara bertahap mengalami kemunduran. Setelah itu, seorang kultivator sendirian secara tak sengaja menemukan harta karun ini, dan menggunakannya sebagai kartu andalannya. Akhirnya, ia memasuki zona berbahaya lain yang disebabkan olehnya. Sebuah resonansi terjadi antara keduanya saat harta karun tersebut menyerap esensi zona berbahaya, sehingga kualitasnya meningkat. Dan saat itulah kesadarannya perlahan terbentuk di dalamnya, memungkinkannya untuk berkomunikasi dengan kultivator tersebut. Dia memberinya pengetahuan tentang kultivasi, memungkinkannya untuk menjadi lebih kuat dengan cepat. Sebagai balasannya, kultivator itu menjelajah ke zona bahaya lain yang terbentuk sebagai akibat dari inkarnasi spiritualnya, memungkinkannya untuk secara bertahap memulihkan kekuatannya. Dari alam fana ke alam jalan ilahi, dia memperoleh kekuatan sedikit demi sedikit. Karena semua yang berhubungan dengan inkarnasi spiritualnya di alam dewa hancur oleh kesengsaraan terakhir, dia tidak dapat memulihkan seluruh kekuatannya. Namun setelah menyerap semua pecahan kecil itu, dia mampu memadatkan tubuhnya. Setelah itu, dia akhirnya berhasil mencapai alam dewa dan menghabiskan ribuan tahun bersembunyi sambil dengan sabar memulihkan inkarnasi spiritualnya. Adapun kultivator yang melakukan perjalanan bersamanya, ia berhasil menjadi legenda saat itu. Kini setelah ia menciptakan kekuatan sekali lagi, ia telah menjelajah ke benua super yang masih muda untuk mengumpulkan beberapa harta karun yang akan memungkinkannya untuk bertahan hidup dari kesengsaraan terakhir dan menjadi dewa. Saat sedang melamun, wajahnya memucat ketika dia berteriak, menara penghapusan perbudakan sialan itu. Kapal yang ia buat dengan susah payah itu telah meledak. Apa? Kepala Krune perlahan menoleh dalam keadaan konsentrasi tinggi di mana waktu seolah melambat drastis, memperhatikan wanita di penjara terdekat tersenyum. Tubuhnya tersedot ke dalam dantiannya sebelum memadatkan plasma yang kental, berputar-putar dengan kekuatan luar biasa saat semua hukum yang terkondensasi di dalamnya dihancurkan, dan digunakan untuk memicu kekuatan tersebut. Urat-urat di tangannya menonjol keluar saat Krune kembali ke wujud wisepnya, seketika melepaskan diri dari batasan gelang-gelang itu dengan membungkus dirinya dengan energi mental. Tanpa ragu-ragu, dia melemparkan gelang-gelang itu ke arah bola plasma, menyebabkan gelang-gelang itu menutupi bola tersebut. Setelah memahami keseriusan ancaman yang ada, Krune menyadari bahwa dia tidak bisa menahan diri. Jika tidak, dia akan langsung mati. Seketika itu juga, ke-18 inti wisep yang telah disimpannya terbang keluar. Krune mengecilkan tubuh eteriknya hingga hanya inti wisep yang tersisa, membungkusnya dengan lapisan energi mental, energi ilahi, dan energi dari tubuhnya yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian dia memanggil seekor paus awan kecil untuk melindungi dirinya. Inti wisep pertama kemudian mendarat di paus awan, memanggil paus awan untuk melapisi lapisan di atas yang sebelumnya. Dengan cara tersebut, semua inti wisep melepaskan paus awan, membangun 18 lapisan penghalang di sekitar paus awan milik Krune. Dan bukan itu saja. Dia juga melepaskan pancaran cahaya neon, memasukkan hati beku ke dalamnya untuk membuatnya sedikit padat. Menggunakan kecepatan cahaya, dia menghantamkan serangan itu ke bola plasma, bermaksud untuk melemparkannya jauh. Namun, berkas cahaya itu hancur berkeping-keping saat bersentuhan dengan bola plasma. Dalam keadaan konsentrasi yang tinggi, Krune mengamati bola plasma itu menyusut sedikit sebelum langsung mengembang, mengubur Cloudwell di dalamnya dengan segera. Ledakan itu terus berlanjut saat menghantam dinding kapal, menghancurkannya seperti bola baja yang digulirkan menembus dinding kertas. Bersamaan dengan itu, hampir selusin ledakan serupa terjadi di seluruh kapal, menghancurkannya sepenuhnya.
Krune mendengus saat inti wisep terluar mencurahkan seluruh energinya ke dalam paus awan, membangun pertahanan terkuat sekaligus mengaktifkan menara penghambat ilahi untuk menghilangkan sebanyak mungkin energi ilahi dari ledakan tersebut. Namun dalam sekejap, ia hancur ketika wisep core berikutnya mengambil alih, mengulangi hal yang sama. Dalam sekejap, mereka hancur satu demi satu, menyebabkan dia berkeringat dingin karena khawatir saat semua inti wisep mengeluarkan seluruh kekuatannya. 18 paus awan, 17 paus awan, 16, 15,3, 2,1. Akhirnya, hanya paus awan miliknya yang tersisa saat Krune berusaha sekuat tenaga untuk bertahan, mengaktifkan semua hukum yang dimilikinya untuk terlempar oleh ledakan tersebut. Saat area terluar ledakan telah melewatinya, ledakan itu telah menghancurkan dinding kapal. Dan sekarang karena ia bisa melarikan diri tanpa terperangkap, ia membiarkan kekuatan ledakan itu membawa Cloudwell. Ia gemetar ketakutan saat paus awan mulai hancur berkeping-keping, tak mampu bertahan lebih lama lagi. Tanpa ragu-ragu, ia mencurahkan sisa energinya, terus memperbaiki kerusakannya hingga akhirnya terlempar jauh. Akhirnya, setelah dorongan terakhir, Cloudwell terbang ke kehampaan saat Krune menyaksikan kapal yang dulunya kolosal itu kini hancur menjadi puing-puing. Ledakan yang tak terhitung jumlahnya memenuhi kapal itu hingga penuh, perlahan mereda saat ia menyaksikannya. Ledakan itu hanya berlangsung selama 1 detik. Jika dia tidak memiliki energi mental, hukum indera ilahi, dan fisik yang kuat dengan indera yang diasah, dia tidak akan mampu bereaksi tepat waktu. Semua ledakan itu kemudian menghilang secara misterius. Namun beberapa detik kemudian, ledakan lain terjadi. Kali ini, ledakannya sangat besar, meliputi seluruh kapal sebelum menyusut menjadi titik dan menghilang. Bahkan puing-puing kapal pun tidak tertinggal. Hukum bencana. Persetan denganmu. Setelah merasakan kehadiran Little Kali, Krune hendak mengutuknya ketika seseorang mengumpat sebelum dia. Dia berbalik, memperhatikan makhluk halus melayang di kehampaan, penuh kebencian, menatap ke suatu tempat di kehampaan dengan marah. Kau berjanji akan meninggalkanku sendirian. Kenapa kau kembali? Aku tidak terlibat dalam hal ini. Kali kecil tiba, membentuk seberkas cahaya yang tak mencolok di kehampaan, sambil berkata, aku melihat pria di sebelahmu secara kebetulan naik ke kapal yang menjadi sasaran orang-orang dari menara penghapusan. Jadi, aku datang ke sini untuk mengejek kemalangannya. Dia. Baru sekarang makhluk halus itu berbalik, menyadari kehadiran Krune, dan berkata dengan terkejut, seekor gumpalan. Aku melihat. Demikian pula, Krune menatap makhluk halus itu dengan terkejut, langsung merasakan rasa rendah diri yang luar biasa. Bagaimanapun, pihak lain itu seperti versi sempurna dari rasnya. Semangat sejati. Jadi ya, aku tetap setia pada kata-kataku, Sterlena. Nasibmu sial karena kau sudah cukup lama bersamaku. Dan lagi pula, itu kelalaianmu karena tidak menyadari anggota dari menara abolisi naik ke kapalmu. Kali kecil terkekeh sebelum menghilang. Pokoknya, aku sudah bersenang-senang. Biarkan aku menghilang sekarang. Sialan bajingan ini. Sambil mengumpat sekali, Sterlena menatap kehampaan di hadapannya, lalu berbalik dan melihat beberapa puing beterbangan dengan kecepatan luar biasa. Sambil mendesah, dia kembali ke wujud manusianya, menatap Krune. Aku tak pernah menyangka sesosok roh akan memasuki alam dewa lagi. Karena takdir telah mempertemukan kita, mari kita memperkenalkan diri. Aku Sterlena, roh sejati, seperti yang sudah kau ketahui. Aku Krune, jawab Krune setelah kembali ke wujud manusianya, kelelahan. Lalu dia bertanya sambil mengeluarkan batu dewa untuk memulihkan energinya yang telah habis, bagaimana kau bisa menemukan hukum malapetaka? Mungkin tidak berbeda denganmu, jawab Sterlena. Ini seperti lintah yang tidak akan melepaskanmu setelah menempel padamu. Karena ia bisa merasakan aura hukum malapetaka yang familiar pada dirinya, Sterlena yakin bahwa Krune adalah target selanjutnya. Sambil menghela napas, dia kemudian mengajukan pertanyaan lain yang mengejutkannya, apakah Anda sudah selesai membuat hukum keseimbangan? Hukum keseimbangan B. Krune tergagap kaget, bertanya, apa yang Anda bicarakan? Nah, setiap orang yang menjadi sasaran hukum malapetaka pada akhirnya akan memperoleh hukum keseimbangan. Lagi pula, itulah cara terbaik untuk melindungi diri dari tipu dayanya, jelas Sterlena. Dengan begitu, kau pasti telah menyerap sebagian dari hukum malapetaka saat membentuk inkarnasi spiritualmu, kan? Ya, setelah melihat betapa banyak yang diketahui wanita itu, Krune menyadari bahwa lebih baik untuk mengatakan yang sebenarnya dan menggali informasi lebih lanjut. Aku pernah melakukan hal yang sama di masa lalu, katanya kepadanya. Dengan setiap hukum alam dewa di bawah kendaliku, aku menjadi sangat kuat bahkan di antara dewa-dewa purba. Tapi sayangnya, aku gagal dalam kesengsaraan terakhir untuk menjadi dewa. Hukum malapetaka berbalik menyerangku saat itu karena kesengsaraan yang diciptakan diperkuat olehnya. Hukum bencana, seperti yang diharapkan, hukum ini menyebabkan bencana. Krune mengangguk, mampu mempercayai kata-katanya. Lagi pula, mereka berdua memiliki hukum bencana. Jadi, ada semacam insting yang terjalin di antara mereka, memungkinkan mereka untuk merasakan apakah pihak lain jujur atau tidak. Itulah juga alasan Krune memutuskan untuk tidak berbohong.
Seandainya dia bertemu Sterlena sebelum mendapatkan inkarnasi spiritualnya, dia tidak akan bisa mendeteksi hal ini. Tiba-tiba, keduanya mulai batuk hebat dan tubuh mereka mulai berdarah. Krune menyadari bahwa semacam energi misterius sedang menyerang tubuhnya untuk menimbulkan malapetaka. Dia buru-buru melepaskan efek pengembangannya, menetralkan kerusakan. Sterlena juga tampak melakukan hal yang sama saat keduanya terbang menjauh, menuju ke arah yang berlawanan dari energi dahsyat tersebut. Bahkan bara api dari ledakan itu cukup kuat untuk melukai kita, gerutu Sterlena sambil menyeka darah yang mengalir dari mulutnya. Mereka yang berasal dari menara penghapusan itu memang aneh. Apakah ada cara untuk mendeteksi mereka? Tanya Krune dengan cemas. Dia tidak ingin siapapun dari menara penghapusan menyusup ke sekte gunungnya. Sampai sekarang, belum ada, jawab Sterlena. Itulah mengapa mereka menjadi ancaman besar. Bahkan ketika aku telah mencapai puncak alam Dewa Primal, aku gagal mendeteksi kelainan apapun pada putriku sendiri yang ternyata adalah anggota mereka. Aku tidak tahu bagaimana dia bisa menjadi anggota mereka. Aku tidak pernah mendeteksi sesuatu yang mencurigakan darinya sekalipun. Dia bergidik saat mengingat kejadian itu. Suatu hari, putriku menyebabkan ledakan, menghancurkan istanaku. Dan ini terjadi tepat setelah aku memulai terobosan menuju alam dewa. Metode mereka tidak diketahui. Tapi entah bagaimana, mereka mampu mengubah orang biasa menjadi anggota menara penghapusan. Dan yang terburuk, sampai mereka diberi perintah, mereka akan hidup seperti orang biasa. Ketika mereka mati, mereka mati. Sesederhana itu. Hanya ketika perintah diterima barulah mereka berubah. Dia menghela napas. Itulah yang membuat mereka begitu menakutkan. Apakah ada Tuhan di balik organisasi semacam itu? Tanya Krune. Bagaimana jika beberapa dewa mencoba menyelidiki situasi ini? Tentu mereka. Krune berhenti berbicara, melihat Sterlena menggelengkan kepalanya, menghela napas sambil berkata, berdasarkan pengetahuanku saja, 3 dewa telah bertindak. Namun, pada akhirnya tidak membuahkan hasil. Jika semudah itu, menara penghapusan tidak akan dianggap sebagai organisasi yang menakutkan. Keduanya melanjutkan perjalanan hingga mereka keluar dari jangkauan energi dahsyat tersebut, sementara Krune memeriksa barang-barangnya dan menghela napas lega ketika semuanya aman. Meskipun demikian, ia telah menghabiskan seluruh 18 Wisp Core yang telah ia simpan untuk keadaan darurat. Sekarang, dia tidak memiliki cukup kartu truf dan cadangan energi untuk melawan lawan yang kuat. Saat mereka terus terbang menembus kehampaan, Krune bertanya, bisakah kalian ceritakan lebih banyak tentang pengalaman kalian dengan hukum malapetaka? Itu akan sulit. Sterlena menghela napas, lalu berkata, terlalu banyak hal dari masa laluku yang tidak ingin kuingat. Jadi, aku lebih memilih untuk tidak melakukannya. Lalu, bisakah Anda memberitahu saya lebih banyak tentang roh sejati? Tanyanya, kini mengalihkan pembicaraan ke inti permasalahan yang ingin dia bahas. Tidak banyak perbedaan antara Wisp dan roh sejati, kata Sterlena, sambil menatap Krune dari atas sampai bawah. Kedua ras kita lahir dari energi langit dan bumi. Namun, ada satu perbedaan mendasar di antara kita, katanya dengan sungguh-sungguh. Cacatnya. Jawab Krune. Bukan itu. Sterlena menggelengkan kepalanya, lalu berkata dengan tenang, yang menjadi masalah adalah roh sejati sebenarnya dapat dianggap sebagai putri dari 4 alam. Takdir yang kita masing-masing pikul sangat besar, dan kita tidak pernah mengalami hambatan dalam perjalanan kultivasi kita. Pada dasarnya, dengan energi yang cukup, roh sejati akan mampu mencapai puncak tanpa banyak hambatan. Namun, bertahan dari petir kesengsaraan adalah masalah yang sama sekali berbeda, ujarnya. Hanya itu. Krune memiringkan kepalanya dengan bingung. Kupikir akan ada perbedaan mendasar antara Wisp dan roh sejati. Bukankah teknik kultivasi yang tepat akan menghasilkan hasil yang serupa? Kau mungkin berpikir ini sederhana, tapi, dia menggelengkan kepalanya, bahkan jika kau menggunakan teknik energi berlimpah, mencapai alam dewa baru lahir adalah batasmu. Dan itu pun jika kau belum memiliki anak. Kau tahu, katanya setelah berpikir sejenak, langit membenci makhluk lemah. Jadi, begitu kau mencoba mencapai alam setengah dewa, kekuatan cobaan yang kau hadapi akan 10 kali lebih kuat daripada yang akan kau hadapi jika kau adalah bagian dari ras lain dengan kekuatanmu masing-masing. Tapi kenapa? Tanya Krune. Bukankah kita juga dilahirkan oleh dunia? Mengapa para Wisp secara inheren dirugikan seperti ini? Izinkan saya menjelaskannya dari sudut pandang lain. Dia berpikir sejenak sebelum menjelaskan, anggaplah dunia ini seperti seorang penjahit. Ada selembar kain persegi. Penjahit membuat potongan melingkar dengan kedua ujungnya saling bersentuhan dan memberinya kehidupan. Lingkaran itu akan menghasilkan bentuk kehidupan murni, yang memang ingin diciptakan oleh penjahit. Kemudian, energi berlebih menyebabkan sisa-sisa persegi juga terbentuk kembali, sesuatu yang tidak ingin diciptakan oleh penjahit. Dia melanjutkan, karena potongan-potongan itu tidak dimaksudkan untuk diberi kehidupan, penjahit tidak menyukainya. Lagi pula, itu bukanlah ciptaan yang bisa dibanggakan. Itu tidak sempurna. Itu hanyalah potongan-potongan sisa.
Analogi ini, Krune menatap dengan mata terbelalak, tidak ingin mempercayainya sebagai kebenaran. Tetapi dia tahu, menyadari bahwa apa yang dikatakan Sterlena adalah kebenaran. Lingkaran itu adalah roh sejati, sedangkan bagian-bagian lainnya adalah gumpalan-gumpalan. Sepertinya kau berencana menggunakan kolam hukum untuk memperbaiki kerusakan di inti dirimu, kata Sterlena, dengan mudah memahami alasan Krune mengunjungi benua super yang masih muda itu. Ya, Krune mengangguk, kalau tidak, aku bahkan tidak akan bisa mencapai alam dewa yang baru lahir. Seandainya kau membenamkan dirimu di kolam hukum di benua biasa, kekuranganmu tidak akan sembuh sepenuhnya. Tetapi, karena kau akan menggunakan kolam hukum di benua super yang masih muda ini, kau tidak akan menghadapi masalah apapun sampai kau mencapai alam dewa awal. Lanjutnya. Sambil tersenyum, dia berkata, lagi pula, begitu kamu menyembuhkan kekurangan-kekurangan itu, kamu mungkin tidak akan berbeda dengan roh sejati dalam segala hal. Begitukah? Kalau begitu, aku tidak akan lagi menjadi wisep. Tanya Krune dengan terkejut. Kau tetap akan menjadi wisep. Lagi pula, roh sejati tidak menghadapi murka surga selama terobosan. Sedangkan kau pasti akan menghadapinya, bahkan lebih dari wisep biasa karena kau tidak akan berbeda dengan roh sejati. Dia tertawa, surga tidak akan menyukai cacat yang meniru putri kesayangannya. Krune menatap Sterlena, mengerutkan kening sambil bergidik, sialan. Selain itu, ada hukum malapetaka yang perlu dikhawatirkan. Sterlena tiba-tiba menghela napas, hukum itu mampu meningkatkan kekuatan petir kesengsaraan. Jadi, kau harus menjadi sangat kuat hingga mampu membunuh kultivator satu alam di atasmu ketika kau sudah menjadi immortal. Jika tidak, kau akan mati karena kesengsaraan. Krune mengerutkan kening mendengar itu. Mengingat kekuatannya saat ini, bahkan jika dia berada di alam penggabungan dewa, dia memiliki kepercayaan diri untuk melawan kultivator alam dewa baru. Lagi pula, perbedaan antara berbagai tingkat kultivasi di alam dasar tidak terlalu besar. Namun, dari alam setengah dewa, bahkan alam kecil pun menimbulkan perbedaan kekuatan yang sangat besar, apalagi alam besar. Dengan kekuatannya saat ini, dia yakin bisa membunuh kultivator alam setengah dewa. Pada puncak alam dewa awal, dia memiliki kepercayaan diri untuk melawan kultivator tahap awal alam ujian dewa. Di alam setengah dewa, dia akan mampu membunuh kultivator alam ujian dewa. Di alam ujian dewa, dia mungkin bisa atau mungkin tidak bisa membunuh kultivator alam dewa dasar. Semakin tinggi tingkat kultivasinya, semakin besar perbedaan antara setiap tahapnya. Keunggulan yang dimilikinya akan terus berkurang. Kecuali jika dia memahami hukum-hukum hingga ke alam dewa purba sebelum mencoba melakukan terobosan. Namun, memahami hukum-hukum tersebut sebagai dewa yang baru muncul setidaknya 10 kali lebih lambat dibandingkan dengan melakukan hal yang sama sebagai kultivator alam setengah dewa. Jadi, Krune akan membuang banyak waktu dalam kasus ini. Dia tidak ingin melakukan itu. Dalam kasus kedua, dia harus terus-menerus mengumpulkan kemampuan yang lebih kuat dalam upaya untuk menjadi sekuat mungkin. Hanya dengan cara ini dia akan mampu bertahan melewati cobaan. Setelah sampai pada pemikiran itu, Krune mengangkat bahu dan berkata, baiklah, aku akan mengurus mereka saat itu juga. Melihat Krune menanggapi masalah serius itu dengan begitu santai, alisnya berkedut saat dia berkata, kau tahu, kurasa aku bisa mengerti mengapa hukum malapetaka menargetkanmu. Kamu cukup menyebalkan. Kata mereka, itu salah satu pesonaku. Krune mengedipkan mata sekali sebelum mengecilkan Cloudwell-nya, lalu bertanya, mau numpang? Aku tidak mau. Aku punya alat transportasi yang lebih baik, kata Sterlena, melambaikan tangannya sekali sebelum memancarkan fluktuasi energi ilahi yang halus. Tidak terjadi apapun setelah itu saat dia terus terbang melintasi kehampaan. Perlahan, debu mulai berkumpul di bawah kakinya dari kejauhan, seolah-olah tertarik olehnya. Dalam waktu 1 jam, wujud itu menyusut menjadi perahu tempat dia duduk dengan tenang. Perahu itu kembali memancarkan aura ilahi seperti amuba, menyerap energi ilahi tingkat tinggi dari sekitarnya untuk menggerakkan dirinya sendiri. Setelah beberapa waktu berlalu, Krune menyadari tindakannya, menonaktifkan Cloudwell miliknya saat dia diam-diam memanjat ke atas perahu wanita itu. Kelopak matanya berkedut melihat tingkah lakunya yang tak tahu malu, tetapi dia tidak mengatakan apapun, dengan tenang menutup matanya sambil bermeditasi. Kemudian, setelah melihat Krune mengeluarkan piala ilahi dan meletakkannya di dekatnya, kesabarannya habis, bro. Maaf, Krune tertawa kecut, menarik kembali piala ilahi. Lagi pula, begitu dia mengeluarkan piala ilahi, perahu melambat hingga berhenti. Itu karena piala ilahi mulai menyerap semua energi ilahi yang disedotnya dari jauh. Untuk memiliki jangkauan yang luas, kekuatannya telah diregangkan hingga tipis. Jadi, kekuatannya cukup lemah. Itulah mengapa piala ilahi mampu dengan mudah mengambil energi ilahi darinya. Karena mereka hampir berasal dari ras yang sama, dan sama-sama menderita akibat ulah orang menyebalkan yang sama, si kali kecil, mereka pun menjalin persahabatan di antara mereka. Setelah beberapa saat, Krune menatap punggung Sterlena, menyeringai sambil tiba-tiba berkata, kakak.
Sterlena bergidik mendengar suara menjilat itu sambil berbalik, matanya berkedut dan urat-urat di dahinya menonjol. Apa? Beri aku beberapa batu suci. Krune mengulurkan tangannya, memasang ekspresi menyedihkan, aku lapar. Ini, katanya sambil menumpahkan setumpuk batu dewa ke atas Krune, menguburnya tepat di bawahnya, lalu berbalik sambil menggerutu. Meskipun dia tampak sangat kesal, ada senyum kecil di wajahnya. Bagaimanapun, bagi seseorang yang telah kehilangan semua orang, Krune seperti kerabat, setidaknya begitulah pandangannya terhadapnya. Pertama-tama, dia adalah seorang Wisep, yang berasal dari jenis yang sama dengannya. Kedua, dia adalah penerusnya, orang yang akan disiksa oleh hukum malapetaka. Dan ketiga, dia yakin bahwa tidak ada roh sejati lain yang tersisa di alam dewa. Roh sejati memang sangat langka sejak awal. Bahkan sepanjang hidupnya yang panjang, dia hanya bertemu dengan 3 dari mereka. Dan selama upayanya mencapai alam dewa, kegagalannya dan campur tangan hukum malapetaka hampir sepenuhnya melibatkan roh sejati yang tersisa di alam dewa, menyebabkan kematian mereka. Jika bukan karena itu, seharusnya masih ada beberapa roh sejati yang tersisa di alam dewa dan tidak menjadi salah satu legenda, hanya dikenal tetapi tidak pernah ditemui. Secara keseluruhan, Krune adalah orang yang paling mirip dengannya yang pernah ia temui setelah kembali ke alam dewa. Krune tertawa sambil menggunakan batu dewa untuk mengisi kembali cadangannya yang telah habis, menyimpan sisanya di cincin 3 binatang miliknya. Setelah itu, dia melihat sekeliling, bertingkah licik sebelum dia, mulai membuat Sterlena sangat kesal. Entah mengapa, dia juga ingin mengganggunya, memperlakukannya seperti kakak perempuannya. Kedua monster tua itu bertingkah seperti remaja setelah itu, terus-menerus bertengkar sepanjang perjalanan sebelum akhirnya berkelahi. Tentu saja, Krune telah dikalahkan. Lagi pula, lawannya adalah seseorang yang pernah menjadi cukup kuat untuk mencoba menjadi dewa. Jadi, hukum-hukumnya benar-benar berada di puncaknya. Setelah beberapa waktu berlalu, Krune memijat benjolan yang terbentuk di dahinya, lalu bertanya, berapa banyak hukum yang berhasil kau pahami hingga tingkat tertinggi? Sekitar 500 hukum, kurang lebih. Sterlena berpikir sejenak, memberikan perkiraan nilai, tanpa sumber yang cukup kuat dan murni, sulit untuk memahami hukum-hukum tersebut secara menyeluruh. Dan menemukan sumber-sumber seperti itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. 500, Krune terkejut, tidak heran kau adalah yang terkuat yang pernah kulihat. Dengan memahami hingga puncaknya, itu berarti tingkat pemahamannya hanya lebih rendah dari para dewa dari hukum-hukum yang bersangkutan. Seandainya para dewa tersebut meninggal karena suatu alasan, dia akan mampu mengambil alih dan bahkan menggantikan mereka di masa depan. Ini akan sulit karena mereka telah menjadi hukum itu sendiri. Tetapi seiring waktu, dia perlahan dapat mengesampingkan pengaruh mereka dan mendominasi hukum. Pada akhirnya, dia akan menjadi hukum itu sendiri setelah dia menyingkirkan pengaruh dewa sebelumnya. Dan inilah batas kemampuan yang bahkan bisa dicapai oleh dewa dengan hukum yang berbeda, apalagi dewa purba. Saat ini, Krune bahkan belum memiliki satupun hukum yang mencapai puncaknya. Apakah kalian ingin aku merasakan dan menentukan perkembangan hukum-hukum kalian masing-masing? Tanya Sterlena, aku seharusnya bisa menentukan tingkat kultivasi apa yang telah kalian capai dalam pemahaman kalian tentang hukum-hukum tersebut. Kurasa aku sendiri punya gambaran umum, Krune menolak tawaran itu. Sejak ia memperoleh hukum-hukum indera ilahi, ia mampu memahami dirinya sendiri dengan lebih baik. Jadi, ia memahami tingkat pemahamannya terhadap hukum-hukum tersebut. Terdapat hampir 20 hukum yang telah mencapai tingkat pemahaman setara dengan dewa setengah dewa. Dan, hukum es, kayu, bumi, kehidupan, indera ilahi, angin, cahaya, dan suara telah mencapai alam ujian dewa dalam hal pemahaman. Dan, hal yang paling mengejutkan dari semuanya adalah hukum petir kesengsaraan. Mereka telah mencapai alam penggabungan ilahi dalam pemahaman. Hal ini memiliki nilai lebih dari segalanya karena satu-satunya fakta adalah tidak ada kultivator yang mampu memahami hukum ini. Bahkan bagi Krune, ini hanya berkat tanda spiritualnya. Dan, alam fondasi dewa adalah batas seberapa banyak dia bisa memahaminya. Lebih dari itu, tidak mungkin terjadi. Setidaknya, itulah yang bisa ia rasakan sekarang. Mungkin saja hal itu berubah di masa depan. Krune lalu tertawa, dan tiba-tiba bertanya, aku telah mendirikan sebuah sekte. Mau bergabung? Tidak ada sekte yang bisa menawarkan sesuatu yang berharga kepadaku. Sterlena menghela napas, menggelengkan kepalanya, selama aku memiliki cukup energi ilahi, aku akan mampu mencapai alam dewa awal. Dia tiba-tiba berhenti berbicara, menatap Krune dengan terkejut melihatnya mengulurkan tangannya ke arahnya. Tendang saja, katanya. Setelah sesaat kebingungan, Sterlena meninju tangannya, dan langsung tersentak begitu melihat tangannya sangat keras. Tubuhnya pun kuat, diperkuat oleh hukum-hukum yang tak terhitung jumlahnya yang telah ia pahami. Namun, hanya ketika ia mengaktifkannya, ketangguhan tubuhnya akan meningkat hingga tingkat di mana bahkan makhluk abadi pun akan kesulitan melukainya. Saat ia menyadari Krune tidak melakukan hal semacam itu, ia terkejut dan bertanya, apa ini? Kultivasi tubuh.
Krune tertawa, sambil berkata, Sekte Gunung adalah satu-satunya tempat di mana hal ini mungkin terjadi. Lalu ia memperlihatkan paus awan miliknya, perhatikanlah. Saat terlena memeriksanya menggunakan indera ilahinya, dia merasa khawatir, ini tidak terbuat dari energi ilahi. Ya, kata Krune, jadi, bahkan di tempat-tempat di mana energi ilahi ditekan seperti di menara penahanan ilahi, aku bisa bergerak bebas di sana. Lagi pula, tubuhku sendiri sangat berat dan aku memiliki mode energi lain untuk digunakan. Jadi, Krune menyeringai, sambil berkata, apakah ini tawaran yang menggiurkan bagimu untuk bergabung dengan Sekte Gunungku? Itu akan sulit. Masalah selalu mengikutiku kemana-mana, kata terlena dengan kecewa sebelum matanya berkedip gembira, tertawa sambil menatap Krune, tidak, jika dibandingkan denganmu, aku tidak akan menarik masalah apapun. Kau akan membawa cukup masalah untuk kita berdua. Dahi Krune berkedut mendengar balasan kurang ajar gadis itu. Kemudian ia menjabat tangannya sambil tertawa, selamat datang di Sekte Gunung. Ada banyak hal menyenangkan lainnya di sana. Dan, kita bukan satu-satunya spesies yang terancam punah di sana. Katanya, menarik perhatian terlena, sambil berkata, ada juga roh abnormal di sana. Roh abnormal. Ras legendaris itu masih ada. Dia terkejut, bertanya dengan cemas, apakah sekte aman? Kau tahu apa yang mampu dilakukan oleh roh abnormal, kan? Ya, Krune mengangguk, tapi, mereka akan diburu di mana-mana. Jadi, sekte kita adalah satu-satunya tempat perlindungan mereka. Selain itu, dia berkata sambil tertawa, yang ada di sekte kita tidak mengalami kesulitan yang dialami setiap abrasi roh. Dia bisa beralih antara wujud manusia dan abrasi roh kapanpun dia mau. Makhluk roh abnormal yang sepenuhnya mengendalikan kekuatannya, gumam terlena, ini adalah ras yang paling menakutkan dari semua ras di alam dewa. Krune mengangguk sebagai jawaban, karena ia sangat menyadari ancaman yang ditimbulkan oleh aberasi roh. Lagi pula, jika Gegrafikan tiba di benua super yang masih muda itu dan berhasil melahap beberapa mantan dewa primal, ia akan sepenuhnya memperoleh pemahaman hukum mereka masing-masing. Itu akan langsung menjadikannya sosok yang sangat kuat. Dan, dia hanya perlu mengulangi proses tersebut sampai dia berhasil memahami semua hukum alam dewa hingga puncaknya. Begitulah kekuatan roh abnormal, alasan mengapa mereka dilemahkan saat pertama kali diciptakan. Meskipun begitu, Gegrafikan hanya berharap bisa membentuk tim sepak bola bersama anak-anaknya, tidak lebih. Dia tertawa, lagi pula, begitu musuh Fei Fei datang, kita bisa melepaskannya untuk melawan mereka. Perahu itu terus melaju menembus kehampaan sementara Krune merasa lelah, dengan santai kembali ke wujud wisepnya sebelum tidur. Terlena menatap sosoknya yang sedang tidur, menyeringai sambil menepuknya sekali, memperhatikannya meringkuk saat disentuh sambil tersenyum puas, menghela napas sambil memandang ke kejauhan, tak kusangka akan datang suatu hari ketika aku menemukan ketenangan dalam diri seorang wisep. Setelah beberapa waktu berlalu, dia pun mulai tertidur, ingin beristirahat terlebih dahulu. Setelah kembali ke alam dewa dan menyembuhkan inkarnasi spiritualnya, dia membentuk pasukan kecil bandit. Tujuannya adalah untuk membantunya di benua super yang baru lahir. Namun, karena mereka dimusnahkan oleh serangan menara penghapusan, rencananya mengalami kemunduran besar. Memulai dari awal lagi sungguh melelahkan secara emosional baginya. Aku sudah selesai. Aku akan berhenti bergantung pada orang lain. Dia menghela napas, tak lagi berencana untuk bergantung pada orang lain. Dia tidak ingin menghabiskan banyak sumber daya untuk mereka hanya agar mereka mati sia-sia. Lebih baik dia menggunakan sumber daya itu untuk dirinya sendiri. Sekarang, akan sulit untuk pergi ke kerajaan tebing. Dia menghela napas sebagai jawaban, aku harus mencari cara lain untuk itu. 2 tahun sejak mereka mulai melakukan perjalanan menembus kehampaan, Krune dan Terlena telah menjadi sangat dekat, terus-menerus bertengkar seperti sepasang kucing liar saat mereka melakukan perjalanan di atas perahu. Selama perjalanan, mereka saling berbagi pengalaman sambil memperlambat kecepatan perahu. Krune menggunakan energi ilahi yang kini berlebih untuk melepaskan efek pengembangan guna meningkatkan kekuatan tubuhnya. Dan sebagai balasannya, dia memberinya pengetahuan dan pengalaman terkait penggunaan hukum bencana dan hukum keseimbangan. Kupikir akulah yang pertama menciptakan hukum keseimbangan. Krune menghela napas pada akhirnya. Aku juga pernah berpikir begitu, kata Terlena, tapi, hukum keseimbangan hanyalah turunan dari hukum malapetaka yang dimaksudkan untuk melawannya. Jadi, itu hanyalah produk alami yang diperoleh selama kau cukup berbakat. Dari kelihatannya, tidak semua orang yang terganggu oleh hukum malapetaka berhasil memperoleh hukum keseimbangan. Apakah kamu sudah bertemu orang lain? Tanya Krune dengan terkejut. Tidak, Terlena menggelengkan kepalanya, sambil berkata, aku menemukan beberapa reruntuhan tempat para ahli terdahulu meninggalkan catatan terkait hal ini. Itulah bagaimana aku memahami bahwa aku bukan satu-satunya yang terganggu oleh Little Kali. Ada alasan lain mengapa Krune dan Terlena begitu cocok. Itu karena selera penamaan keduanya tak tertandingi. Selain itu, Krune awalnya terkejut sekaligus senang melihat bahwa dalam wujud manusianya, Terlena juga memiliki rambut berwarna pelangi.
Itulah mengapa mereka langsung akrab. Kesamaan mereka membuat mereka merasa seolah-olah mereka benar-benar bersaudara. Jujur saja, itu adalah perasaan baru bagi Krune, yang membuatnya menghargai pertemuan tersebut. Kita sudah sampai. Sterlena menjadi serius saat menatap gugusan bulat raksasa yang berputar di hadapannya. Gumpalan energi menyebar keluar dari gugusan berbentuk bola itu, membentuk lidah panas dan cahaya sebelum melingkarinya. Sejumlah besar energi ilahi sedang dipadatkan dan diedarkan di dalam gugusan tersebut. Fenomena itu menyebabkan jantung keduanya berdebar semakin kencang. Sebab, itu adalah tingkat kekuatan yang melampaui bahkan Dewa Purba. Bahkan di puncak kekuatanku pun, aku tidak mampu menampilkan kekuatan seperti ini, kata Sterlena sambil berusaha mengatur napasnya. Adapun Krune, dia terkejut. Seandainya dia menyaksikan pemandangan seperti itu ketika dia berada di alam jalan ilahi, dia tidak akan terlalu memperhatikannya. Namun, seiring meningkatnya pemahamannya tentang hukum-hukum tersebut, ia akhirnya mampu memahami sejauh mana kekuatan yang bergejolak di dalam dirinya. Itulah pintu masuk kita. Sterlena menunjuk ke sebuah portal kecil yang tampak tak berbeda dengan lubang hitam yang terletak di tepi gugusan bintang, disentuh oleh sepotong kecil lidah yang menjadi sumber energinya. Saat perahu perlahan mendekati gerbang, jantung keduanya terus berdebar kencang sementara mereka bahkan tidak bernapas, termenung dan waspada. Saat semburan energi dari gugusan itu terlepas tanpa disadari, mereka akan mudah dimusnahkan. Karena itu, mereka harus selalu waspada. Krune telah memberitahu dia tentang metode yang telah dia rancang untuk melarikan diri secepat mungkin. Dan karena mereka telah mempraktikkannya beberapa kali selama 2 tahun terakhir, mereka siap melakukan hal yang sama dalam sekejap. Sayangnya bagi mereka, masalah selalu tampak mengintai, karena gugusan tersebut memancarkan fluktuasi energi ilahi, mengirimkan ledakan energi ke arah mereka. Ayo! Teriak Krune pada batas kemampuannya saat ia memadatkan paus awan ke bentuk terbesarnya ketika ia dan Sterlena kembali ke wujud asli mereka, mengecilkan wujud eterik mereka hingga hanya inti mereka yang tersisa. Jarum udara. Jarum udara itu membuat mereka terlempar ke arah gerbang ketika Krune memadatkan paus awan sekali lagi di sekitar mereka, membuat mereka terlempar lagi dengan jarum udara untuk kedua kalinya, mempercepat mereka lebih jauh. Karena mereka berada di ruang hampa, mereka dapat berakselerasi tanpa kesulitan. Setelah melihat gelombang energi mendekati mereka, Krune terus mempercepat mereka sementara Sterlena menggunakan hukum angin untuk memampatkan angin di dalam paus awan lebih jauh lagi. Dengan cara ini, kecepatan perjalanan mereka segera melampaui batas yang dapat ia rasakan menggunakan indera ilahinya. Untungnya bagi mereka, Sterlena masih mampu mengendalikan situasi, mengambil alih kendali sesuai arahannya, dan nyaris tidak berhasil memasuki gerbang. Saat kedua inti tersebut jatuh ke dalam gerbang, gelombang energi tiba, menghancurkan gerbang itu sendiri, lalu berlalu begitu saja, seolah-olah itu adalah proses alami. Setelah beberapa waktu berlalu, gerbang itu mulai terbentuk kembali. Itu adalah lokasi yang terbentuk secara alami, diciptakan oleh benua super yang masih muda. Jadi, meskipun telah dihancurkan berkali-kali, gerbang itu akan terbentuk kembali. Terlebih lagi, tampaknya dengan bangkit kembali setelah kehancuran, kelompok itu justru semakin kuat, mengulangi proses tersebut. Fluktuasi energi yang tak terhitung jumlahnya menghantamnya dalam interval waktu tertentu, menghancurkan gerbang tersebut dari waktu ke waktu sebelum muncul kembali. Setelah beberapa waktu berlalu dengan cara seperti itu, sebuah kapal besar yang membentang puluhan kilometer tiba di lokasi kejadian dan memasuki gerbang. Demikian pula, banyak kapal lain juga muncul dari waktu ke waktu sebelum memasuki gerbang. Ah! Krune dan Sterlena berteriak ketakutan saat mereka melewati terowongan di kehampaan, terlempar ke sana kemari tanpa kendali atas tubuh mereka. Krune nyaris tidak berhasil memadatkan paus awan di sekitar mereka sementara Sterlena membangun formasi yang tak terhitung jumlahnya di atasnya, memperkuatnya lebih lanjut saat dia menyadari dengan cemas bahwa paus awan mengalami kerusakan meskipun demikian, mulai retak. Tunggu! Teriaknya sambil mengaktifkan hukum spasialnya, berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan kerusakan, nyaris tidak mampu mencegah paus awan itu hancur berkeping-keping. Ah! Setelah melakukan perjalanan selama 1 jam dengan cara seperti itu, ada cahaya di ujung terowongan saat kedua inti tersebut terbang ke dalamnya, tiba di dunia yang terang benderang, lalu jatuh ke kolam di bawahnya. Setelah beberapa waktu, Wisep dan True Spirit muncul ke permukaan, terbang ke pantai sebelum kembali ke wujud manusia mereka dan ambruk di tanah sambil terengah-engah. Aku tidak akan pernah lagi melewati tempat itu, gerutu Krune. Sterlena terengah-engah sambil mengatur napasnya, dan setelah beberapa menit berlalu, ia berkata, tapi, itu juga jalan keluar kita. Krune ingin menangis. Ia segera mengumpulkan kesadarannya, melihat sekeliling dan mendapati kolam di dekatnya sangat tenang. Bunga teratai kecil bermekaran di atasnya sementara makhluk-makhluk kecil melompat-lompat di sekitarnya. Beberapa lalat datang untuk meminum nektar yang melimpah di bunga teratai. Setelah melihat pemandangan itu, Krune terkejut, nektar apa ini sebenarnya?
Ini adalah ramuan. Setelah memeriksanya sejenak, Sterlena berkata, memakan nektar ini akan memungkinkanmu untuk meningkatkan kultivasimu tanpa perlu berlatih. Namun, ini hanya berguna bagi mereka yang berada di alam dewa baru lahir dan di bawahnya. Versi abadi dari bunga teratai yang sama akan berguna juga bagi para dewa, simpulnya. Krune kemudian melihat sekeliling, dan menyadari bahwa mereka berada di dataran luas yang tampaknya membentang hingga ratusan kilometer. Terdapat sebuah sungai besar yang mengalir melalui dataran, menuju ke ujung tempat Krune mendengar suara air terjun yang dahsyat. Berdasarkan tingkat suara tersebut, jumlah air yang mengalir dari sungai dapat diperkirakan. Itu sangat besar. Apakah ini kerajaan tebing? Tanya Krune. Tidak, kata Sterlena, sambil menunjuk ke sungai, menggerakkan jarinya melintasi aliran air sebelum berhenti di air terjun. Di balik air terjun, terletak jauh di dalam laut sana, yang berfungsi sebagai dasar laut adalah penghalang berkabut. Setelah kita melewatinya, kita akan sampai di kerajaan tebing. Ada alasan mengapa tempat itu disebut zona penderitaan. Ada banyak sekali harta karun di sana, tetapi bahayanya pun tak terhitung. Bahkan makhluk abadi pun bisa mati di sana, apalagi kita. Jadi, kita harus berhati-hati sepanjang jalan untuk menghindari kematian. Ucapnya saat mereka berdua tiba di tepi sungai sebelum mulai berjalan menuju air terjun. Melayang di samping Krune adalah paus awan. Dan, yang tersimpan di dalam perutnya jelas adalah nektar dari bunga teratai. Dia telah mengumpulkan semuanya. Kita bisa menggunakan ini untuk mengisi kembali cadangan energi ilahi kita, kau tahu, kata Krune ketika Sterlena menatapnya dengan mata ragu. Mendengar jawabannya, dia memutar matanya sambil menunjuk ke udara, dengan tingkat energi ilahi di sekitar kita seperti ini, kau butuh itu. Lagi pula, kualitas energi ilahi di udara telah mencapai alam fondasi dewa secara alami. Di benua biasa, kualitas energi ilahi hanya akan mencapai alam fusi ilahi. Dan, Krune mampu merasakan kualitas energi ilahi yang luar biasa di sini. Belum lagi fakta bahwa setiap tempat yang dilihatnya tampak seperti harta karun. Lalu dia mencoba melihat apakah dia bisa membawa ruang subruangnya ke lokasi tersebut, sambil menghela napas setelah menyadari bahwa itu masih belum memungkinkan. Seandainya saja aku bisa membawanya ke sini. Saat mereka berjalan santai di sepanjang tepi sungai, mereka melihat sebuah kapal besar menabrak kolam, menghancurkannya. Setelah melihat pemandangan itu, Krunet bergumam, lihat, lihat, lihat. Mereka hancur. Itulah mengapa aku menyelamatkan mereka. Aku seorang pencinta alam. Yang kau lakukan hanyalah menyelamatkan nektarnya. Bunga teratai adalah harta karun yang sebenarnya di sana, kata Sterlena sambil membuka telapak tangannya untuk memperlihatkan beberapa biji, dan berkata, aku sudah mengambil semua biji teratai. Dengan cara ini, aku bisa menanamnya di masa depan. Seperti yang diharapkan dari kakak. Krune bertepuk tangan, memperhatikan Sterlena menyimpan barang-barang itu di cincinnya, lalu bertanya dengan heran, aku ingin menanyakan itu sejak awal. Bagaimana kau bisa menggunakan ruang penyimpanan? Ini mirip dengan milikmu. Sterlena menunjuk cincin tiga binatangnya, sambil berkata, cincinku sebenarnya adalah senjata yang mampu membesar dan mengecil. Tapi apapun yang terjadi, terlepas dari perubahan ukuran, massa dan kepadatannya tetap sama. Jadi, volumenya tetap sama. Krune menghubungkan hal itu, lalu bertanya, tapi, bagaimana mungkin? Yah, tidak ada dimensi di dalamnya seperti di ruang penyimpanan. Sterlena tertawa, lalu berkata, ini hanya ruang biasa yang bisa saya perkecil dan perluas. Jadi, barang-barang yang diletakkan di dalamnya juga menyusut sebagai respons. Dan sifat barang ini memastikan barang tersebut tidak rusak atau kehilangan sifatnya. Apakah itu berarti kau bisa menyimpan sebanyak yang kau butuhkan di dalamnya? Tanya Krune dengan terkejut. Tidak juga, Sterlena menghela napas, tidak seperti cincin penyimpanan, aku harus menanggung peningkatan beratnya. Jadi, aku hanya menyimpan barang-barang yang diperlukan di dalamnya. Hanya ada batu dewa, beberapa senjataku, dan beberapa peralatan lainnya di dalamnya. Meskipun begitu, dia tertawa, berkat bantuanmu, fisikku sendiri menjadi jauh lebih kuat. Sekarang aku bisa membawa beban yang jauh lebih berat. Berhenti. Tiba-tiba, sebuah suara berteriak dari belakang mereka, menyebabkan keduanya berbalik dan melihat seorang pria gemuk berdiri di tepi dek kapal. Selama mereka berbincang, kapal itu telah keluar dari kolam dan membersihkan dirinya. Atau lebih tepatnya, sekelompok kultivator telah dengan cepat menyelesaikan pekerjaan itu dengan mengaktifkan sebuah formasi. Apakah kau merasakan apa yang kurasakan? Mengabaikan pria gemuk itu, Krune berbisik kepada Sterlena. Ya, aku merasakan masalah, banyak sekali masalah, jawab Sterlena, lalu menyimpulkan, lari. Sosok keduanya menghilang dengan cepat saat pria gemuk itu berteriak sekuat tenaga, pengawal. Tangkap mereka, tembak mereka. Pria gemuk itu meraung saat sekelompok kultivator di sekitarnya mengeluarkan meriam besar dan membidik dengan tepat ke arah bayangan yang berkelebat di tanah sebelum melancarkan serangan. Meriam itu memiliki panjang 20 meter, dengan mulutnya membentuk lingkaran berdiameter 3 meter.
Saat pria gemuk itu berteriak, meriam itu bersinar dengan pancaran cahaya yang tak terhitung jumlahnya sebelum bola energi diluncurkan. Bola itu memuat hukum-hukum yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya, berputar-putar dalam kekacauan yang tak terkendali. Pada saat itu juga, Krune dan Sterlena menyadari bahwa tujuan bola itu adalah untuk menghancurkan inkarnasi spiritual mereka. Sekalipun gagal menghancurkan mereka, bola itu pasti akan merusak inkarnasi spiritual mereka dalam jumlah yang signifikan. Dengan begitu, mereka akan melemah dan akan menjadi sasaran serangan di masa mendatang. Krune membalikkan tangannya ke belakang, melemparkan sebatang es ke arah bola, bermaksud untuk menghantamnya. Namun, alih-alih menerobos es tersebut, bola itu malah menghindari serangan itu, seolah-olah bola itu memiliki kesadaran. Kemudian, ia berputar di udara sebelum melaju ke arah mereka, menyerap energi ilahi di udara untuk menggerakkan aksinya. Ini buruk. Terlalu cepat, kata Sterlena sebelum berkomunikasi dengan Krune. Mari kita gunakan hukum malapetaka. Aku tidak ingin menunjukkan metode kita saat ini. Itu hanya akan merepotkan kita di masa depan. Baiklah. Krune mengangguk sebagai jawaban. Atas isyaratnya, keduanya mengaktifkan hukum malapetaka mereka sepenuhnya sebelum Sterlena menggabungkannya ke dalam hukum malapetaka miliknya yang telah ia gabungkan ke dalam Raja Cahaya Neon miliknya. Sinar yang dilepaskan mendarat di bola tanpa kesulitan karena terlalu cepat untuk dihindari. Untuk sesaat, bola itu terus terbang ke arah mereka. Tetapi tiba-tiba, bola itu kehilangan kesadaran yang dimilikinya ketika Sterlena melepaskan indera ilahinya, secara halus menggunakan hukum keseimbangan untuk memutar bola di sekelilingnya, memasukkan sebagian kekuatannya ke dalamnya sebelum melemparkannya kembali ke kapal. Karena kekuatannya, bola itu mulai menyerap energi ilahi secara besar-besaran saat terbang, ukurannya bertambah besar seiring dengan meningkatnya kekuatannya. Sialan! Angkat perisai! Teriak pria gemuk itu saat tulisan di lambung kapal bersinar, semakin terang seiring diserapnya energi ilahi di sekitarnya. Dan tepat pada saat itu, bola tersebut, yang telah berubah menjadi bongkahan batu besar seukuran bukit, menghantam kapal, menyebabkan suara dentuman yang memekakkan telinga ketika menyembur keluar seperti lava, menutupi sebagian besar kapal. Penghalang pelindung kapal tersebut mampu bertahan menghadapi serangan, tetapi kekuatan benturan tetap menyebabkan kapal miring ke satu sisi, sangat dekat dengan dasar laut. Diikuti oleh kilatan cahaya, semburan energi ilahi dilepaskan untuk mendorong zat mirip lava yang menutupi kapal ketika pria gemuk itu mengerutkan kening. Itu cukup berbahaya. Seperti yang kupikirkan, kedua orang itu juga cukup berbahaya. Saat dia berbicara, tubuhnya secara kebetulan sampai di sisi lain dek karena sedikit tergelincir akibat kemiringan kapal. Ironisnya, itulah pemicu terakhir yang menyebabkan kapal terguling ke sisi lain. Dengan marah, dia berteriak, tembak semua meriam. Kerajaan Precipis baru saja selesai memadat. Siapapun yang masuk lebih dulu akan mendapatkan banyak keuntungan. Mereka jelas tidak seharusnya menjadi yang masuk lebih dulu. Tepat saat dia berteriak, hampir selusin meriam diaktifkan dan peluru meriam diluncurkan ke udara. Seperti rudal berpemandu, peluru-peluru itu terbang menuju duo yang sedang berlari, melacak mereka sambil berakselerasi di udara. Sialan! Gerutu Krune. Dia sudah berlari dengan kecepatan maksimal, setelah menggunakan seluruh kekuatannya. Sedangkan Sterlena, meskipun fisiknya lebih lemah, itu hanya sedikit. Lagi pula, fisiknya menjadi kuat setelah dia mengaktifkan semua hukum yang secara pasif membangun kekuatannya. Selain itu, dia juga menggunakan beberapa kemampuan untuk mempercepat gerakannya. Krune pun demikian. Namun terlepas dari segalanya, mereka tetap gagal menghindari kejaran musuh mereka. Bagaimana mereka bisa melacak kita dengan kecepatan ini? Krune tercengang, tidak mengerti bagaimana ini mungkin terjadi, apakah mereka menggunakan kemampuan atau harta karun misterius. Tidak, jawab Sterlena sambil mengerutkan kening dan wajahnya sedikit memucat. Kurasa aku tahu apa itu. Apa itu? Katakan padaku, desak Krune padanya. Otoritas. Kata Sterlena dengan serius sambil wajahnya memerah. Otoritas. Apa-apaan itu? Tanya Krune dengan nada kesal. Diam sebentar. Biarkan aku berpikir. Bentaknya, sambil berbalik dan melihat bola-bola meriam semakin mendekat ke arah mereka. Ayo kita cepat-cepat ke sana dulu. Teriaknya sambil teringat sesuatu, lalu menuju ke sungai di dekatnya. Memahami keputusannya, Krune mengikutinya ke sungai, memanggil Cloudwell miliknya sebelum menggunakan Moving Ripple dengan kekuatan penuh untuk melaju ke depan. Di sisi lain, Sterlena menggunakan kemampuannya untuk melapisi formasi di atas paus awan, memungkinkan paus itu untuk bergerak lebih cepat, bahkan membuatnya bergerak dengan kecepatan lebih tinggi daripada saat berada di darat. Lagi pula, ada juga efek Moving Ripple yang aktif sekarang. Karena itu adalah kemampuan fisiknya, kekuatannya setara dengan fisiknya yang telah diperkuat. Ditambah lagi dengan hukum-hukum yang bermanfaat bagi fisik yang diberikan oleh Sterlena, kecepatan eksplosif yang mereka capai sangat luar biasa, melemparkan bola-bola meriam saat mereka melesat pergi. Ancaman itu masih ada, teriak Krune dengan cemas, menyadari bola-bola meriam perlahan mulai mengejar mereka lagi. Bagaimana mereka masih bisa mempercepat laju tembakannya? Jangan hiraukan itu. Kita sudah mendekati air terjun.
Teriak Sterlena sebagai tanggapan sebelum berkata, saat aku memberi aba-aba, gunakan seluruh kekuatan pembekuanmu untuk membekukan seluruh air. Dengan begitu, kita akan punya cukup waktu untuk memasuki kerajaan tebing. Baiklah. Krune mengangguk sambil jantungnya berdebar kencang, menyaksikan paus awan melintas di tepi sungai sebelum melesat menuruni air terjun, dan segera terjun ke dalam air di bawahnya. Tak lama kemudian, situasinya semakin memburuk ketika Sterlena berteriak, sekarang juga. Ark. Krune mendengus saat mereka berdua mengerahkan seluruh kemampuan yang mereka miliki dari hukum es dan mulai membekukan air di sekitar mereka. Saat paus awan bergerak lebih dalam, dimulai dari ekornya, lapisan berwarna biru keputihan terbentuk dan menyebar, membekukan seluruh air. Sebuah gunung es raksasa terbentuk di dalam air, berfungsi sebagai lapisan pertahanan mereka saat selusin bola meriam menghantamnya. Untuk sesaat, tidak ada reaksi. Tetapi sesaat kemudian, gelombang kejut besar meletus saat hukum-hukum di tempat itu kacau, berdenyut keluar sebagai riak yang menghantam paus awan, menghancurkannya. Saat kamu lemah, penderitaanmu akan semakin besar. Manusia fana paling menderita, tanpa menyadari bahwa hidup mereka telah ditentukan. Menderitalah, dan kembalilah ke bumi, dari sanalah kamu dapat menyadari besarnya dunia ini. Krune tiba-tiba terbangun saat menyadari bahwa ia berada di kehampaan sekali lagi. Namun, tidak seperti sebelumnya, sebuah entitas aneh melayang di hadapannya. Wujud itu tidak berbeda dengan bola cahaya. Namun, keberadaannya sangat menakutkan. Sesaat sebelumnya, ia berupa bola cahaya. Di saat berikutnya, ia berubah menjadi menara raksasa. Sesaat kemudian, ia berubah menjadi padang rumput yang luas. Ia terus berubah, berfluktuasi dari objek terkecil hingga hal-hal yang sangat luas di alam semesta. Tepat ketika Krune ingin berbicara kepadanya, dia menyadari bahwa dia tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Bahkan, seluruh tubuhnya tetap kaku, tidak mampu bergerak. Energi ilahinya, energi fisiknya, dan bahkan energi mentalnya tidak bergerak sesuai kehendaknya. Tepat pada saat itu, entitas aneh itu menjelma menyerupai Krune, dan berkata kepadanya, kau punya dua pilihan. Pertama, meninggalkan tempat ini tanpa terluka. Kedua, menderita demi kemungkinan sekecil apapun untuk mendapatkan harta yang kau cari. Setelah bisa menggerakkan mulutnya, Krune bertanya, di antara harta karun itu, apakah Law Pulse ada? Setelah hening sejenak, entitas itu menjawab, ya, karena Anda hanya ingin membenamkan diri di dalamnya. Lalu, pesan itu berlanjut, jadi, kau ingin menderita, baiklah kalau begitu. Biar ku peringatkan sebelumnya. Ia berkata dengan gembira, sambil memasang ekspresi genit di wajahnya, dalam cobaan yang akan kau hadapi, kau akan mendiami tubuh banyak orang satu demi satu dan menderita nasib mereka. Jika kau berhasil menemukan sumber penderitaan dan menyelesaikannya, maka kau akan melewati skenario ini dan kembali ke sini. Kau akan dapat menerima hadiah yang sesuai. Setelah itu, Anda akan menerima pilihan untuk kembali ke dunia luar atau memasuki babak penderitaan berikutnya. Tapi, ia tertawa, masih ada harapan bahkan dalam keputusasaan. Kau akan diizinkan memiliki dua hal yang akan memberimu harapan di tengah penderitaan ini. Apa, mereka? Tanya Krune, terkejut karena ia bisa berbicara lagi. Satu kemampuan dan satu benda. Karena memiliki penampilan yang sama dengannya, entitas itu mengangkat dua jari ke udara, berkata, kau bisa membawanya bersamamu. Dengan cara ini, siapapun dirimu nantinya, kau akan tetap memiliki kedua hal ini sebagai kekuatan eksklusifmu. Besarnya penderitaanmu akan bergantung pada pilihanmu, sekarang, pilihlah. Krune mengerutkan kening, berpikir sambil merasakan kekuatan misterius mengelilinginya, menyadari bahwa ia hanya memiliki kurang dari 10 detik untuk mengambil keputusan. Jika ia gagal melakukannya sebelum itu, ia akan dikirim ke zona penderitaan tanpa kekuatan apapun. Lagi pula, berdasarkan apa yang dikatakan entitas itu, wujud fisiknya tidak dikirim. Namun, apakah jiwanya yang dikirim atau tidak masih belum pasti. Jika itu jiwanya, maka dia masih bisa mengandalkan tanda spiritualnya. Namun, kemungkinan hal itu terjadi sangat rendah. Lagi pula, tidak seperti energi mental, tanda spiritual, meskipun misterius, masih mungkin terjadi menurut hukum alam dewa. Adapun entitas di hadapannya, Krune menyadari apa itu, karena Sterlena telah memberinya penjelasan sebelumnya. Roh tanah. Itu adalah entitas misterius yang lahir dari tanah, mampu menggunakan semua kekuatan yang dimiliki tanah ini. Meskipun berperilaku seperti makhluk hidup, sebenarnya ia bukanlah makhluk hidup. Ia hanyalah bagian dari alam, yang keberadaannya tidak berbeda dengan gunung, sungai, dan lain sebagainya. Dan selama ini, zona penderitaan belum berfungsi sepenuhnya, memungkinkan para kultivator untuk memasuki tempat itu dengan tubuh mereka. Meskipun demikian, mereka tidak berhasil menuai imbalan apapun sebagai hasilnya. Namun, setelah roh tanah muncul, tampak jelas bahwa wilayah terluar dari inti daratan superbenua yang masih muda, yaitu kerajaan tebing, telah selesai terbentuk. Menentang roh tanah adalah hal yang mustahil karena ia memiliki kekuatan yang hampir setara dengan Dewa Purba. Jadi, apapun yang dikatakannya adalah hukum di wilayah tempat ia bertindak.
Lagi pula, mereka hanyalah manusia biasa di hadapan Dewa Purba. Roh tanah hanya tersedia di sebuah superbenua. Berdasarkan jumlah roh tanah yang ada di suatu superbenua, fondasi superbenua tersebut bervariasi. Jika aku dikirim ke tubuh orang lain, kemungkinan besar aku tidak akan memiliki kultivasi. Pikir Krune, mengingat bait atau puisi yang didengarnya di awal. Puisi itu menyebutkan manusia biasa, jadi dia mendapat gambaran tentang apa yang mungkin dihadapinya. Aku benar-benar tidak suka menjadi manusia biasa lagi. Pikirannya berputar cepat saat berbagai gagasan bertabrakan. Jadi, kemampuan yang kupilih akan sangat dilemahkan hingga tidak akan berarti apa-apa bahkan dari sudut pandang manusia biasa. Jadi, aku harus memilih kemampuan yang memungkinkanku mendapatkan keuntungan paling besar. Hanya ada satu pilihan untuk itu. Dia memfinalkan pilihannya, dan, untuk melepaskan diri dari penderitaan, hanya itu yang mampu membantuku. Lalu dia mengangguk, berbicara setelah merasa mampu menggerakkan mulutnya. Saya sudah memutuskan kemampuan dan barang apa yang akan saya bawa. Pikirkan mereka sekali saja, dan mereka akan bersamamu, kata entitas itu saat Krune menarik napas dalam-dalam, memikirkan benda dan kemampuan yang akan dibawanya. Sosoknya kemudian menghilang saat entitas itu bergumam, sayang sekali, penderitaan orang lain telah dimulai. Gah! Seorang pengemis tersedak, langsung terbatuk-batuk hebat, memuntahkan darah sambil melihat ke depan, menyaksikan telapak sepatu menghantam wajahnya, menyebabkan hidungnya berdarah. Sakit. Tiba-tiba, dia menjerit kesakitan, merasakan sensasi panas yang menyengat di seluruh tubuhnya. Paru-parunya terasa seperti terbakar, sementara dia tidak merasakan apapun di bawah pinggulnya. Bagian bawah tubuhnya terasa mati rasa. Hahaha. Tikus kotor ini masih punya cukup energi untuk berteriak. Beberapa tawa mengejek terdengar saat seorang pria gemuk dengan bulu lebat di dadanya membungkuk, meludahi wajah pengemis itu sebelum pergi. Teriakannya sangat menyedihkan. Apa yang sebenarnya terjadi? Pikir Krune, sambil melihat sekeliling karena tidak mengerti apapun, menyadari penglihatannya menjadi kabur. Dan tak lama kemudian, matanya tertutup. Geh! Merasakan nyeri tajam di paru-parunya, Krune terbangun dengan tersentak, hendak bergerak seperti biasa ketika menyadari bahwa ia kekurangan kekuatan untuk melakukannya. Penglihatannya kabur. Tubuhnya memanas sementara suara berdengung terus-menerus terdengar di telinganya, mencegahnya untuk berpikir apapun. Selain itu, bau menyengat darah, urea, dan zat-zat lain keluar dari tubuhnya, menyebabkannya muntah. Namun, meskipun sudah melakukan semua itu, yang dia lakukan hanyalah membuka mulutnya. Tidak ada apapun di perutnya untuk dimuntahkan, bahkan empedu pun tidak ada. Apa, ini? Ia terengah-engah, bahkan tak mampu berbicara banyak, nyaris tak mampu mengamati tubuhnya untuk berpikir sejenak. Aku tak bisa merasakan bagian bawah tubuhku, paru-paruku terasa terbakar, kurasa aku demam, dan yang terpenting, sepertinya aku belum makan apapun selama berhari-hari. Seorang pengemis yang tak berdaya dan sekarat. Itulah penderitaan pertamanya. Seandainya ia memiliki tubuh yang sehat, penderitaan apapun dapat dianggap sebagai jenis kesulitan yang pada akhirnya dapat diatasi. Atau setidaknya, waktu akan menyembuhkan lukanya. Namun, bagi orang yang lemah dan rapuh seperti dia, itu mustahil. Krune mengamati sekelilingnya, menyadari bahwa ia sedang bersandar pada dinding besar yang tingginya mencapai 5 meter, dilapisi dengan giok hijau untuk memberikan estetika yang megah. Dinding giok itu membentang hampir 100 meter panjangnya, mengelilingi sebuah rumah besar di dalamnya. Posisinya saat ini terletak di samping pintu masuk rumah besar tersebut. Di depan gerbang berdiri 4 penjaga, masing-masing mengenakan baju zirah yang tampak mahal dengan perawakan yang gagah. Sekilas pandang saja sudah jelas bahwa mereka adalah penjaga dari keluarga penting. Jalan-jalannya lebar, dilapisi dengan batu bulat berbagai warna, menciptakan berbagai desain di atasnya. Ada desain berupa bunga, gunung, sungai, dan sebagainya. Saat itu, para penjaga berdiri tegak, dengan sikap tegap, bahkan tidak menunjukkan sedikit pun tanda kelengahan. Namun sesekali, mereka berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat, secara diam-diam agar tidak menimbulkan masalah. Pandangan sekilas sesekali melintas di depan Krune sebelum terdengar beberapa bunyi klik. Tiba-tiba, beberapa pejalan kaki melewati pintu masuk, bergidik melihat sikap berwibawa para penjaga dan prestise keluarga yang mereka jaga. Kemudian, mata mereka secara alami tertuju pada Krune, pengemis yang merusak estetika tempat itu dengan penampilannya yang mengerikan. Seketika itu juga, ekspresi jijik dan penghinaan terlihat jelas di wajah mereka saat mereka menatap Krune. Untuk sesaat, betapapun acuh tak acuhnya dia terhadap ekspresi orang-orang yang lewat, bahkan dia pun terpengaruh. Itu karena dia tidak pernah melakukan apapun yang membuatnya berada dalam situasi seperti itu. Ia selalu menjalani hidupnya sesuai dengan caranya sendiri, tidak pernah melakukan sesuatu yang melebihi kebutuhan. Ia tidak bisa menyebut dirinya saleh, tetapi ia tidak pernah menyembunyikan kemunafikan yang dikenakan oleh orang-orang yang mengaku adil dan benar. Sialan, mereka. Krune marah pada orang-orang yang lewat.
Matanya yang berkabut berubah tajam sesaat ketika dia dikejutkan oleh kejadian yang terjadi selanjutnya. Di antara para pejalan kaki, ada seorang gadis kecil berusia 8 tahun yang imut dengan rambut dikepang dua. Ekspresinya lembut, penuh senyum. Ia sedang memegang tangan ibunya, sesekali tertawa kecil. Senyumnya menyemarakkan wajah orang lain, membuat mereka merasa bersemangat karena kehadirannya, terpengaruh oleh antusiasmenya. Tiba-tiba, kepalanya menoleh, menyadari tatapan tajam dari Krune. Lalu dia menatap ibunya dan bertanya, "Bu, pengemis itu lapar. Bolehkah kita memberinya makan sedikit?" "Jangan, nak. Kamu bisa tertular penyakit jika mendekatinya." Ibunya buru-buru memegang bahunya, memperingatkannya. "Namun, ayah mengajari kami untuk bersikap baik dan murah hati," kata anak itu sebelum matanya berbinar saat ia melanjutkan. "Ibu, aku tahu apa yang harus kulakukan. Bisakah ibu memberiku buah?" "Baiklah." Ibunya menghela napas sebelum mengeluarkan sepotong buah dari keranjangnya yang sekilas mirip jeruk. Namun, warnanya ungu, buah yang umum di kota mereka. Gadis itu meraih buah itu, melangkah beberapa langkah ke depan sebelum melemparkannya dengan sekuat tenaga. Buah itu membuat lengkungan kecil di udara saat mendarat di jalan dan berguling ke arah Krune, mengenai kakinya sebelum berhenti. "Bagus sekali." Ibunya langsung memuji tindakannya sebelum rombongan itu melanjutkan perjalanan. Pemandangan itu mengejutkan Krune. Lagi pula, bukan kepolosan anak itu, melainkan cara pengasuhan yang menyimpang yang memungkinkannya mengekspresikan kebaikannya dengan cara seperti itu. Tepat ketika ia memikirkan hal itu, pikiran lain terlintas di benaknya. Bagaimana jika dia benar-benar mengidap penyakit? Penyakit yang menular. Kalau begitu, tindakannya masuk akal. Lagi pula, dia masih memberinya sesuatu untuk dimakan. Saat berpikir demikian, Krune tiba-tiba menyadari bahwa tangan kanannya sekarang memegang buah itu, dengan sebagian sudah berada di mulutnya. Dia bahkan tidak menyadari tindakannya, mulai memakan buah itu, tanpa peduli seberapa banyak kotoran yang menempel karena buah itu berguling di tanah. Lagi pula, area di sekitarnya memang tidak rapi, sangat kontras dengan bagian jalan berbatu lainnya. Sepertinya dia sudah cukup lama berada di sana sehingga meninggalkan noda permanen di bagian area tersebut. Apa-apaan ini? Krune tidak mampu memberikan reaksi apapun karena pikirannya seolah kewalahan oleh rasa lapar. Dan saat ia sedang makan, para penjaga tiba-tiba menginjak jalan dengan keras, lalu menyingkir ke samping sebelum memberi hormat. "Semoga Anda memiliki malam yang menyenangkan, Nyonya Su. Mengapa sampah ini masih mencemari lingkungan bergengsi kita?" Tiba-tiba, sebuah suara dingin dan angkuh terdengar sebelum sebuah kereta kuda keluar dari rumah besar itu. Ia ditarik oleh seekor binatang buas raksasa yang tingginya mencapai 3 meter dan panjangnya 5 meter. Binatang itu dihiasi perhiasan, mengenakan semacam baju zirah sebagai perlindungan. Sekilas pandang saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa itu adalah binatang buas yang menakutkan. Namun kini, benda itu digunakan untuk menarik kereta. Adapun kereta itu sendiri, dilapisi emas putih, berkilauan dengan kemewahan karena berbagai kristal menghiasi bagian atasnya. Bahkan jendela kereta pun dibuat menggunakan kristal-kristal ini. Sepertinya tubuh yang kuhuni dan wanita ini memiliki sejarah yang sama. Tepat saat Krune berpikir demikian, rasa sakit yang hebat menyerang kepalanya saat kenangan tak terhitung jumlahnya muncul, menyebabkan dia tersedak buah yang sedang dimakannya, dan segera roboh ke tanah. Kenangan tentang tubuh yang pernah ia huni membanjiri pikirannya, menyebabkannya kewalahan dengan gagasan itu. Lagi pula, bukan hanya kenangan yang membanjirinya. Itu juga termasuk emosi yang dirasakan karakter tersebut, perasaan yang pernah ia pendam, serta rasa sakit yang dideritanya. Semuanya muncul seketika, hampir menghancurkan pikiran Krune. Pengalaman seumur hidup seseorang muncul dalam sekejap. Jadi, bahkan baginya, itu tak tertahankan. Jadi, begitulah yang terjadi. Krune perlahan-lahan kembali mengendalikan dirinya, berpikir dengan lemah. Suara itu adalah pemicu yang membangkitkan ingatannya. Bagaimanapun, itu adalah suara putrinya. Namun, dia bahkan tidak berani memikirkannya. Pengkhianatan, pelecehan, penghinaan. Identitasnya saat ini adalah seorang pengemis. Meskipun demikian, ia pernah menjadi seseorang yang penting dari keluarga Su. Bahkan, ia adalah adik laki-laki dari kepala keluarga Su. 7 tahun lalu, kepala keluarga sebelumnya meninggal dunia saat melawan mimpi buruk. Mimpi buruk adalah entitas spiritual yang tercipta dari emosi negatif manusia. Mimpi buruk akan terbentuk setelah periode kondensasi yang panjang. Setiap nightmare adalah entitas menakutkan yang mampu menghancurkan seluruh desa dalam semalam. Serangan fisik tidak berguna melawan mereka. Dan satu-satunya yang mampu melawan mereka adalah para Imperial Meister. Seorang Imperial Meister adalah pengguna senjata kekaisaran, senjata mistis yang ditempa menggunakan inti dari lebih dari selusin Nightmare. Ini adalah satu-satunya senjata yang mampu melukai Nightmare. Namun, hanya jika senjata kekaisaran memilih pemiliknya barulah ia bisa menjadi Meister kekaisaran. Dan ini sulit. Ada 3 syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat terikat dengan senjata kekaisaran.
Pertama, mereka harus memiliki hubungan darah dengan senjata kekaisaran. Lagi pula, gagang senjata kekaisaran terbuat dari tulang penciptanya yang telah dimurnikan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jadi, hanya mereka yang memiliki hubungan darah dengan sang pencipta yang berkesempatan untuk terikat dengannya. Syarat kedua adalah mereka harus memiliki pikiran yang tajam, yang sangat tahan terhadap serangan mimpi buruk. Syarat ketiga dan terakhir adalah mereka harus memiliki pikiran yang benar. Hanya jika seseorang memenuhi ketiga syarat tersebut, barulah mereka berhak untuk terikat dengan senjata kekaisaran. Karakter Krune saat ini dulunya adalah individu seperti itu, seorang Imperial Master. Seorang Imperial Master memiliki otoritas dan prestise yang sangat besar. Lagi pula, jumlah mereka sangat sedikit. Pembuatan senjata kekaisaran saja merupakan tugas monumental yang hanya mampu dilakukan oleh keluarga terkaya. Dan, semakin banyak lambang kekaisaran yang dimiliki suatu keluarga, semakin kuat mereka. Keluarga Su adalah salah satu dari 4 keluarga bangsawan besar kekaisaran Daxia. Hal ini karena mereka memiliki 4 senjata kekaisaran. Terlebih lagi, semuanya dapat digunakan. Dengan 4 Meister kekaisaran, mereka memperoleh pengaruh yang sangat besar. Ketika kepala keluarga sebelumnya meninggal saat melawan Nightmare, keluarga itu terguncang. Bagaimanapun, sekarang ada kekosongan di kursi kepala keluarga. 3 Meister kekaisaran yang tersisa dari keluarga Su segera memperebutkan kursi kepala klan. Dan di antara mereka, dia, karakter Krune, berada di posisi terdepan, hampir menjadi kepala klan. Namun tiba-tiba, senjata kekaisarannya mengkhianatinya. Atau lebih tepatnya, benda itu tidak lagi terikat padanya. Tiba-tiba, putrinya, Su Daiyu, menguasainya, membuatnya tak berdaya. Itu karena dia menuduhnya sebagai pengkhianat dan melumpuhkannya, membuatnya menjadi tak berguna. Setelah itu, kakak tertuanya mengambil alih posisi sebagai kepala klan seiring stabilnya pergolakan internal dalam keluarga Su. Semua orang memuji Su Daiyu karena bersikap adil dan mampu mengatasi konflik internal keluarga mereka untuk fokus pada ancaman eksternal, para mimpi buruk. Namun, hal yang aneh adalah kenyataan bahwa Su Zixin tidak pernah memperlakukannya dengan kasar. Dia hanya bersikap tegas padanya, tetapi hal yang sama juga berlaku untuk anak-anaknya yang lain. Selain itu, hal itu memang perlu mengingat posisinya. Terlebih lagi, selama kontes untuk menjadi kepala klan, dialah yang mengumpulkan dukungan terbanyak. Semuanya menjadi tidak masuk akal begitu Krune memikirkannya. Lagi pula, Su Daiyu tidak pernah mengungkapkan keinginan untuk berkuasa. Namun pada hari itu, dia menguasai senjata kekaisaran miliknya, melumpuhkannya, mengajukan banyak tuntutan terhadapnya, dan menghapusnya dari catatan keluarga. Setelah itu, ia menjadi seorang pengemis, dipukuli oleh setiap orang yang lewat di depan rumah keluarga Su setiap hari. Hal itu disebabkan oleh tuduhan yang dikenakan kepadanya. Total ada 3 tuduhan seperti itu. Pertama, ia mengumpulkan Nightmare Core secara ilegal. Ilegal dalam artian ia dengan sengaja menyebabkan penderitaan di beberapa desa di bawah kendalinya untuk akhirnya menghasilkan Nightmare dari sana. Dan setelah mengalahkan mereka, ia berencana menggunakan core mereka untuk menciptakan Imperial Arms lain guna meningkatkan kekuatannya lebih lanjut. Kekaisaran Daxia telah melarang segala cara buatan untuk menciptakan mimpi buruk. Tuduhan kedua adalah bahwa ia menggunakan teknik iblis untuk secara paksa menggunakan senjata kekaisarannya, Bunga Bulan. Teknik ini memungkinkannya untuk menggunakan senjata kekaisaran meskipun senjata itu belum menerimanya sebagai pemiliknya. Menggunakannya melalui teknik ini merusaknya sedikit demi sedikit setiap kali. Ketika Su Zixin merebut senjata kekaisaran dari tangannya, terbukti bahwa dia menggunakan teknik iblis untuk memegangnya secara paksa. Tuduhan terakhir adalah bahwa ia mencoba merayu putrinya untuk tidur dengannya. Ia telah mencoba berkali-kali tetapi gagal karena kebetulan. Ada bukti terkait hal itu. Setelah semuanya terungkap, dia dikebiri sebelum kemudian dilumpuhkan dan dipukuli setiap hari, ditempatkan di samping pintu masuk rumah keluarga Su untuk dijadikan contoh bagi semua orang bahwa siapapun yang tidak menaati kebenaran akan menghadapi nasib seperti itu, terlepas dari kekuatan yang mereka miliki sebelumnya. Mengapa sampah ini masih mencemari lingkungan bergengsi kita ini? Setelah mendengar nada kejam dalam ucapan Su Daiyu, hal itu menjadi jelas bagi Krune. Namun, ada satu hal yang tidak bisa dia mengerti. Mengapa tidak ada ingatan tentang kejadian seperti itu dalam ingatan saya? Saya tidak melakukan hal semacam itu. Haruskah kita menyingkirkannya, Nyonya Su? Para penjaga memberi hormat sebagai jawaban sebelum bertanya dengan penuh hormat. Beberapa detik kemudian, terdengar desahan. Biarkan saja dia. Dia masih menjadi pengingat yang baik bagi semua orang. Dan berkat dia, tingkat negativitas di ibu kota kekaisaran berada pada titik terendah selama beberapa tahun terakhir. Sekarang dia lebih berguna daripada saat masih menjadi Meister Kekaisaran. Kereta terus melaju setelah itu sementara suara Su Daiyu bergema. Juga, cegah siapapun memberinya makanan di masa depan. Akan lebih baik jika dia mati kelaparan dalam beberapa hari ke depan. Yang mulia, Pangeran Ketiga, akan mengunjungi kediaman kita minggu depan. Tempat ini harus bersih saat itu. Baik, Nyonya Su.
Semua penjaga membungkuk sebagai jawaban saat kereta kuda itu menghilang dari pandangan mereka. Kemudian mereka menatap Su Zixin, Krune, dengan jijik. Kenapa kau masih hidup? Berbuat baiklah untuk kami dan matilah saja, dasar sampah jahat. Hahaha. Tiba-tiba, Krune mulai tertawa, kesulitan bernapas karena tersedak buah yang sedang dimakannya, baru menyadari bahwa buah itu telah dirusak. Di dalamnya terdapat sesuatu yang memperburuk kondisinya, tiba-tiba memicu ruam yang dirasakannya. Gatal. Rasa gatal yang hebat, yang belum pernah ia alami sebelumnya, menyebabkan tangannya tiba-tiba menggaruk seluruh tubuhnya dengan kekuatan yang tak ia sadari sebelumnya. Dan tak lama kemudian, kulitnya yang lemah mulai mengelupas. Karena ia bahkan belum mandi entah sudah berapa lama, kebersihannya sangat buruk. Infeksinya kambuh saat ia sesak napas, terbaring di atas tumpukan jerami, wajah menghadap ke bawah, air mata mengalir deras dari matanya. Kenangan, emosi, dan semua yang telah dipendam Su Zixin selama bertahun-tahun meledak dalam dirinya saat matanya memerah, saraf-saraf di matanya menegang dan memerah. Beberapa detik kemudian, darah mengalir keluar dari matanya, lalu langsung mengering dan semua tanda kehidupan di dalamnya lenyap. Dia meninggal. Begitu saja. Para penjaga menatap kejadian itu dengan kaget sebelum beberapa dari mereka bergegas menyusuri jalan, berniat untuk memberitahukan kabar tersebut kepada Su Daiyu. Seorang penjaga lainnya bergegas masuk ke kediaman keluarga Su, memberitahukan informasi tersebut kepada kepala pelayan. Tak lama kemudian, kereta kuda kembali dan Su Daiyu turun darinya. Seorang wanita anggun dengan potongan rambut bob, mengenakan congsam, rambut coklat yang berkilau, dan sepasang mata yang sekilas tampak jujur dan berbudi luhur, namun menyimpan sifat licik yang tersembunyi. Di tangan kirinya terpasang pelindung lengan, yang memancarkan kekuatan misterius. Itu adalah lambang kekaisaran, bunga bulan. Ia menatap mayat ayahnya, ekspresinya dingin, bibirnya terkatup, posturnya kaku. Setelah belasan detik berlalu dalam keadaan seperti itu, ia mengucapkan perintah sebelum pergi, bersihkan tempat ini. Jangan lupa membakar sampahnya. Krune membuka matanya, menyadari langit-langit yang asing di atasnya, dan langsung melihat atap yang bocor. Terdapat lubang-lubang yang jelas terlihat di langit-langit yang telah ditambal secara asal-asalan. Ia perlahan bangkit, menyadari bahwa tubuhnya bersih, tidak lagi merasakan sensasi terbakar atau sakit, mengingat ekspresi terakhirnya saat berpikir, jadi, aku pernah mati sekali. Apa yang sedang dialaminya saat ini tidak berbeda dengan reinkarnasi. Dia akan memasuki tubuh banyak orang, terus-menerus, sampai dia menemukan sumber penderitaan di tempat tersebut. Entah dia berhasil memecahkannya, atau dia kehilangan akal sehatnya dalam proses tersebut, karena ingatan, perasaan, dan pengalaman dari reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya membanjiri pikirannya. Bahkan sekarang, jari-jarinya masih gemetar karena amarah dan rasa tak berdaya yang mendalam menyelimuti dirinya. Kenangan tentang Su Zixin masih melekat dalam diriku. Aku harus memprosesnya dan memahami apa sebenarnya yang telah terjadi. Kakek sudah bangun. Tiba-tiba, suara riang terdengar saat sesosok tubuh berlari menuju tempat tidur. Setelah mendengar suara itu, Krune mendengus saat gelombang ingatan lain membanjiri pikirannya, menyebabkan dia langsung pingsan. Kakek. Sebelum kehilangan kesadaran, yang terdengar hanyalah suara-suara cemas seseorang. Angin dingin bertiup sepanjang malam, menimbulkan banyak suara saat melewati lubang-lubang di rumah. Hembusan angin menerpa seorang lelaki tua yang sedang tidur, dengan lembut menyentuh kulitnya, menyebabkan dia terbangun dengan menggigil. Apa yang terjadi? Krune merasa cemas, gemetar kedinginan sambil melihat sekeliling, tak mampu melihat apapun dalam kegelapan. Kemudian ia memproses semua ingatan yang mengalir ke dalam dirinya, memahami siapa dirinya sekarang. Wang Hu, seorang lelaki tua berusia awal 70-an. Anak-anaknya telah meninggal akibat serangan binatang buas saat mempertahankan desa mereka, hanya menyisakan dia dan cucunya sebagai satu-satunya yang selamat. Cucunya baru berusia 8 tahun tetapi telah dewasa melebihi usianya karena kesulitan hidup. Wang Hu hanya memiliki satu tujuan, yaitu memasukkan putranya, Wang Hao, ke Akademi Kabupaten Persik Besi. Ini adalah satu-satunya akademi di kabupaten mereka, sebuah kabupaten berukuran sedang di Kekaisaran Daxia. Siapapun yang berhasil masuk ke dalamnya pada akhirnya akan menjadi elit masyarakat, menduduki posisi pemerintahan. Sebagai seorang pria yang tidak berpendidikan, ini adalah satu-satunya harapannya untuk menyelamatkan keluarganya. Lagi pula, Wang Hao akan ditinggal sendirian begitu dia meninggal karena sakit atau usia tua. Jadi, untuk memberikan kehidupan yang lebih baik baginya, Wang Hu telah berusaha keras untuk bekerja dan menabung sebanyak mungkin. Masuk ke akademi kabupaten itu sulit, terlebih lagi bagi orang-orang dari latar belakang mereka. Jadi, dia menggunakan uang yang tersisa untuk membeli buku dan apapun yang memungkinkan Wang Hao untuk belajar. Awalnya, semuanya berjalan cukup baik. Sayangnya, sekelompok bandit menyerang desa mereka untuk merampok. Dan, dalam perkelahian itu, semua tabungannya dirampok sementara dia juga menderita luka parah yang membuatnya koma. Sudah sebulan berlalu sejak saat itu, dan ia perlahan-lahan pulih hingga setidaknya bisa bergerak sedikit.
Namun, itu belum cukup untuk mendapatkan makanan bagi mereka. Wang Hao entah bagaimana berhasil bertahan hidup, meskipun usianya masih muda. Namun, jelas terlihat bahwa tekanan dan stres tersebut melebihi kemampuan seseorang yang masih muda untuk menanganinya. Begitu Wang Hu, Krune, bangun, suara gemerisik pakaiannya membuat Wang Hao langsung terbangun. Kakek, jangan tinggalkan aku. Wang Hao menggenggam tangannya, karena kebiasaan ia dapat menentukan posisinya dengan tepat dalam kegelapan sambil menangis terseduh-seduh. Kakek, aku takut kau tidak akan bangun seperti ayah dan ibu. Hao, kau akan baik-baik saja. Kakek tidak akan mati semudah itu, kata Krune, sambil menepuk lembut bagian belakang kepala bocah itu dan menghela napas. Perlahan, penglihatannya menjadi tajam. Keadaanku saat ini lebih baik daripada Su Zixin. Apakah tingkat penderitaan berubah setiap kali bereinkarnasi? Atau akankah aku bisa memperbaiki keadaanku? Pikir Krune, sambil menepuk pundak Wang Hao dan berkata, kakek baik-baik saja. Sekarang istirahatlah. Kita akan bicara besok pagi. Baiklah. Setelah yakin kakeknya baik-baik saja, Wang Hao pun tertidur. Tempat tidur mereka tidak mewah sama sekali. Mereka bahkan tidak punya ranjang lipat. Yang mereka sebut tempat tidur hanyalah karung kain yang diisi jerami, agar mereka bisa tidur. Sedangkan untuk selimut mereka, Krune mengusapnya, merasakan banyak sekali bekas jahitan. Tampak jelas bahwa mereka belum mengganti selimut dan telah menambal robekan-robekannya selama ini. Saat ini, selimut itu lebih mirip kain lusuh berwarna-warni. Karena saat itu tengah malam, Krune tidak dapat melihat apapun, bahkan setelah matanya menyesuaikan diri dengan kegelapan. Tidak ada sumber cahaya sama sekali di dalam rumah. Kemudian, ia perlahan membuka jendela, membiarkan cahaya bulan masuk ke dalam, dan menggunakannya untuk mengamati bagian dalam rumah. Meskipun ia tahu seperti apa rumah itu berkat kenangan Wang Hu, Krune tetap ingin melihatnya sekali saja. Tidak ada apapun di rumah itu kecuali sebuah peti di salah satu sudut. Di dalamnya terdapat pakaian mereka dan beberapa barang lainnya. Di dekatnya terdapat tumpukan kayu yang digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak. Ada beberapa peralatan masak usang yang diletakkan di dalam peti lain di dekatnya. Adapun bekal makanan, hanya ada beberapa butir beras kering yang dibungkus daun kering, diletakkan di atas peti. Itulah hasil jerih payah Wang Hao. Dengan cara itulah ia menghidupi dirinya sendiri sambil merawat kakeknya hingga sembuh. Tatapan Krune akhirnya tertuju pada wajah Wang Hao, dan ia langsung berlinang air mata. Mata kebiruan, wajah bengkak, dan luka-luka di sekujur tubuhnya. Jelas sekali bahwa ia tidak menikmati waktu yang menyenangkan. Jangan khawatir, aku akan memastikan kau akan memiliki kehidupan yang baik. Krune mengepalkan tangannya. Karena ia mewarisi segalanya dari Wang Hu, saat ini ia menganggap Wang Hao sebagai cucunya sendiri. Hal itu juga memungkinkannya untuk memahami bahaya kerajaan jurang, yang biasa disebut zona penderitaan. Saat ini, pikirannya terdiri dari 3 ego. Yang dominan tentu saja adalah ego asli Krune. 2 ego lainnya terdiri dari ego Su Zixin dan Wang Hu. Karena semua yang dulunya milik mereka kini menjadi miliknya, pengambilan keputusan Krune pun terpengaruh karenanya. Wang Hu saat itu berusia awal 70-an. Sebelum meninggal, Su Zixin berusia 50-an. Gabungan pengalaman mereka hampir mencapai setengah dari usia hidup Krune. Jadi, pengaruh yang mereka berikan padanya sangat besar. Jika dia tidak melakukan apapun, kultivasinya akan menjadi kacau di masa depan. Lagi pula, untuk setiap situasi, setiap ego akan ingin menyelesaikannya sesuai keinginannya. Hal itu akan menghambat kemampuan pengambilan keputusannya dan malah memperumit keadaan lebih jauh. Seandainya aku tahu penderitaan di tempat ini seperti ini, aku tidak akan datang ke sini sejak awal. Dia mengerutkan kening karena khawatir. Terlebih lagi, dia tidak dapat merasakan tubuhnya sendiri atau bahkan klon-klonnya yang disimpan dengan aman di Sekte Gunung oleh Zamura. Saat ini, dimanapun dia berada, ia sepenuhnya menjadi dirinya sendiri. Itu adalah perasaan yang membingungkan, yang menyebabkannya merasakan ketakutan yang hebat. Krune kemudian mengintip keluar jendela, memandang jalanan kumuh yang sepi dari manusia. Sekilas pandang saja sudah cukup untuk memahami bahwa desa itu tidak makmur. Akibat serangan bandit baru-baru ini, mereka terpaksa terpojok. Hembusan angin dingin membuatnya gemetar saat Krune menutup jendela, menghela napas sambil berpikir, sekarang, aku harus menentukan kekuatanku. Sebagai Su Zixin, aku tidak punya keleluasaan untuk melakukannya. Kematianku datang terlalu cepat. Dengan pemikiran demikian, Krune mengerahkan kekuatannya untuk terwujud, menyadari bahwa ia menghadapi masa sulit karena rasa lelah di tubuhnya semakin meningkat. Akhirnya, ia berhasil memadatkan kemampuannya. Paus awan. Namun, tidak seperti yang ia ciptakan sebelumnya, paus awan yang sekarang hanya sepanjang telapak tangannya. Terlebih lagi, bentuknya lembut saat disentuh, seolah-olah bahkan dia pun bisa mengubah bentuknya jika dia mengepalkannya cukup keras. Memang, seperti yang kukhawatirkan, kekuatannya telah dikurangi secara drastis. Krune menghela napas.
Awalnya, ketika entitas aneh itu menyuruhnya memilih kemampuan dan item, dia berpikir untuk memilih Ocean Heart terlebih dahulu. Ocean Heart adalah reservoir energi. Bahkan jika kekuatannya dikurangi secara signifikan, itu tetap akan menjadi reservoir energi tambahan. Terlebih lagi, itu disertai dengan efek penyembuhan dan pengembangan. Hanya itu saja sudah cukup untuk memungkinkannya pulih dari cedera dan bahkan menjadi lebih kuat di masa depan. Meskipun demikian, ini akan membutuhkan waktu yang lama, dan efeknya tidak akan terlalu besar. Hal itu akan memungkinkannya untuk pulih dari penderitaan secara perlahan. Namun, akhirnya dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Itu hanya karena satu alasan, efisiensi setelah kekuatannya dikurangi. Efek penyembuhannya hanya akan sedikit lebih unggul daripada pemulihan alami tubuh manusia. Adapun efek perkembangannya, tidak akan menghasilkan apapun. Paling-paling, itu akan memungkinkan seseorang memiliki kekuatan manusia yang kekar tetapi dengan kerangka tubuh yang lebih ramping. Namun, untuk mencapai itu akan memakan waktu bertahun-tahun. Itu tidak cukup baik. Adapun kemampuan apapun yang terkait dengan energi ilahi, dia tidak dapat menggunakannya sebagai manusia biasa, jadi dia bahkan tidak repot-repot mempertimbangkannya. Pilihannya hanya terbatas pada kemampuan aktif dan pasif. Setelah mempertimbangkan semuanya, dia memilih paus awan. Hal itu disebabkan oleh dua alasan. Paus awan adalah yang paling hemat energi. Kehadirannya saja sudah menghambat niat membunuh seseorang. Selain itu, ia juga membuat pikiran orang menjadi rileks, mencegah terjadinya kekacauan dan perdebatan yang memanas. Dan terakhir, jarum udara. Ini adalah kekuatan yang ditunjukkannya dengan memampatkan udara di sekitarnya sebelum melepaskan udara bertekanan tersebut dalam bentuk jarum. Itu adalah makhluk terbang. Secara keseluruhan, bahkan setelah dikurangi kekuatannya, itu adalah kemampuan yang paling berguna di antara semua kemampuannya. Berpikir demikian, dia menggunakannya untuk melepaskan jarum udara, terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkannya, dan memperhatikan sebuah lubang kecil terbentuk di tanah. Jika mereka tidak dilindungi oleh baju besi, jarum udara dapat membunuh mereka jika aku menargetkan area vital mereka. Bukan hanya itu alasan aku memilih paus awan, pikir Krune, menutup matanya sambil berkonsentrasi sejenak sebelum sebuah jarum tipis muncul di tangannya. Jarum jiwa. Itu adalah harta karun misterius dengan sifat-sifat misterius. Kemampuan utamanya adalah mendeteksi harta karun, bertindak sebagai kompas yang menunjuk ke arah yang dimaksud. Selain itu, ia memiliki dua kemampuan lagi yang telah diserapnya. Yang pertama adalah kemampuan batu matahari, yang memungkinkannya memancarkan sinar matahari yang lembut. Anehnya, sinar itu ternyata panas. Untungnya, hanya ujungnya yang panas sedangkan bagian belakang jarum tidak. Jadi, Krune dapat memegangnya tanpa masalah. Karena panas ini dihasilkan secara alami, Krune tidak mengeluarkan energi untuk menggunakannya. Selain itu, dia menyebabkan makhluk itu menghilang dan muncul kembali, hingga terbiasa memanggilnya. Tidak seperti paus awan, makhluk itu adalah harta karun. Jadi, dia tidak memadatkannya. Karena itu, dia tidak terlalu terpengaruh oleh pemanggilannya. Namun, Krune menyadari bahwa ada batasan berapa kali dia bisa mengulangi tindakan tersebut. Meskipun singkat, dia merasa lelah setiap kali memanggil jarum jiwa. Setelah memahami prosesnya, Krune memegang paus awan di telapak tangannya, memanggil jarum jiwa ke dalamnya. Setelah beberapa kali mencoba, ia berhasil memanggilnya dengan sempurna di dalam tanduk paus awan. Seketika itu juga, paus awan terbang ke udara sebelum mulai memampatkan udara di dalam tubuhnya, mengarahkannya ke tanah di luar rumah sambil menembakkan jarum udara lainnya. Dan kali ini, seperti peluru, jarum jiwa melesat keluar darinya dan menancap ke tanah, menyebabkan bekas hangus. Dengan sebuah pikiran, Krune membuatnya menghilang sebelum memanggilnya kembali ke telapak tangannya, mengamatinya untuk melihat bahwa panas yang dipancarkannya telah sedikit berkurang. Begitu, jadi panas yang dapat dipancarkannya tidak tak terbatas. Lalu dia tersenyum sambil terus berpikir, tapi tetap saja, ini memberi saya banyak keyakinan. Selama saya berhasil makan cukup untuk menjadi sehat, saya seharusnya bisa mengatasinya. Selain itu, jarum jiwa ini seharusnya mampu melukai mimpi buruk, meskipun hanya sedikit. Berkat ingatan Su Zixin, Krune menyadari bahaya dunia ini, menyebabkan jantungnya berdebar semakin kencang saat ia mengamati malam yang sunyi. Bahkan seorang Maester Kekaisaran yang menggunakan senjata kekaisaran pun bisa mati di tangan mimpi buruk. Setiap Nightmare itu kuat dan memiliki kemampuan yang aneh. Mereka tidak mudah dihadapi. Bahkan, metode yang digunakan oleh Imperial Maesters untuk menghadapi Nightmare tersebut membuatnya mengerutkan kening. Lagi pula, proses itu bukanlah sesuatu yang bisa dia toleransi. Nightmare adalah entitas aneh yang bahkan dapat merasuki manusia atau hewan, jika kondisinya tepat. Begitu merasuki manusia, kekuatannya akan meningkat. Namun, kehendak manusia tidak mudah untuk dimusnahkan. Dan seluruh proses itu akan membuatnya berada dalam keadaan lemah. Saat itulah para Maester Kekaisaran membunuhnya. Untuk mencapai hal itu, mereka didampingi oleh sekelompok orang yang disebut penenang hantu. Mereka adalah orang-orang yang dilatih sejak usia muda untuk menjadi wadah bagi mimpi buruk.
Jadi, begitu mimpi buruk bertemu dengan mereka, mimpi buruk itu akan merasuki mereka. Tetapi meskipun tubuh mereka adalah wadah yang sempurna, para penenang hantu memiliki kemauan yang sangat kuat dan menakutkan, menyebabkan mereka bertarung dengan mimpi buruk secara internal dalam sebuah kontes kemauan. Dengan cara ini, mereka akan menunda penyelesaian kerasukan sementara Imperial Meister akan meretas Ghost Apeacer yang dirasuki. Dengan cara ini, Nightmare akan melemah secara signifikan dan tidak lagi menjadi lawan bagi Imperial Meister. Lagi pula, jika berhadapan langsung, seorang Imperial Meister tidak akan mampu mengalahkan Nightmare dalam pertarungan 1 lawan 1. Karena itulah diperlukan pengorbanan semacam itu. Namun, karena mimpi buruk mampu menghancurkan seluruh desa dalam semalam, mengorbankan nyawa satu orang, sang penenang hantu, untuk membunuhnya adalah sebuah pengorbanan besar. Itu adalah tugas yang mulia. Adapun Krune, dia membenci gagasan seperti itu. Sayangnya, ego Suzixin menentang gagasan tersebut. Hal itu menyebabkan konflik meletus dalam pikirannya karena dua sudut pandang yang berlawanan bertabrakan. Setelah beberapa waktu berlalu, Krune berhasil menekan konflik tersebut saat bermeditasi, berusaha sebaik mungkin untuk mengintegrasikan ego Suzixin dan Wang Hu ke dalam dirinya. Dengan cara ini, ia akan menghindari konflik mental di masa depan. Dan cara yang akan dia lakukan adalah dengan perlahan-lahan menggabungkan bagian-bagian yang serupa antara ketiganya terlebih dahulu. Dengan cara ini, dia akan dapat tetap menjadi dirinya sendiri sepenuhnya, hanya menyebabkan beberapa bagian kecil tentang dirinya berubah. Dia bisa saja menganggap sisanya sebagai perubahan dalam dirinya, kedewasaan yang disebabkan oleh bertambahnya pengalaman. Biasanya, jika dibiarkan begitu saja, ego yang berkonflikting akan menyebabkan kultivasinya menjadi kacau begitu dia meninggalkan tempat itu. Tetapi jika dia mengintegrasikan semuanya dalam dirinya, itu akan memberinya manfaat di kemudian hari. Lagi pula, ia memperoleh pengalaman hidup yang berharga dari berbagai perspektif yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat. Semua pengalaman itu akan mempercepat pemahamannya tentang berbagai hukum. Namun, itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Krune menghela napas, menyadari bahwa ini akan menjadi proses yang panjang, sesuatu yang harus ia capai setelah meditasi yang melelahkan, tetapi sampai saat itu, aku harus bertahan hidup. Jika tidak, jika ingatan orang lain menjadi bagian dari diriku, pikiranku akan hancur. Kehangatan lembut menyelimuti jarum jiwa, menghangatkan tulang-tulangnya yang pegal. Hal itu juga memungkinkan Wang Hao yang sedikit menggigil untuk rileks dan tidur dengan nyaman. Melihat pemandangan seperti itu, Krune menghela napas sambil menepuk lembut tangan anak yang telah banyak menderita itu. Kau akan makan banyak nasi di masa depan dan tumbuh menjadi pemuda yang kuat. Tapi pertama-tama, aku harus membuat alasan yang memungkinkan aku untuk menggunakan kemampuanku secara terbuka, pikir Krune, dan segera menemukan sebuah metode sambil ekspresinya berseri-seri. Lalu dia bangkit, perlahan, sepelan mungkin karena dia benar-benar lemah. Hembusan angin lembut saja sudah cukup untuk membuatnya terjatuh. Tak lama kemudian, ia menyeret dirinya ke sudut rumah, mengambil lempengan logam berdasarkan ingatannya. Jarum jiwa memberinya cahaya redup, memungkinkannya untuk melihat dalam gelap. Sambil meraba lempengan logam itu, Krune tersenyum dan berpikir dalam hati, ini sudah cukup. Bersambung.